Ini tiba-tiba muncullah sebuah aturan PP kesehatan yang juga mengatur tentang rokok dan rokok elektronik. Harusnya kan yang diomnibuskan kan undang-undangnya, undang-undang cipta kerja, undang-undang kesehatan. Ini tiba-tiba peraturan turunannya juga diomnibuskan. Apalagi kita juga mendorong pemerintah, ayo dong bikin kajian juga gitu. Ini kan udah ada inisiasi nih dari BRIN. Mau karena BRIN melihat produk ini sebenarnya produk inovasi gitu. Tadinya narasinya ini ini sama berbahayanya sama rokok, atau ini lebih berbahaya dari rokok. Ini mengandung formaldehyde, ini mengandung itu. Padahal pas kita uji yang dibilang mengandung ini ternyata nggak ada. Jadi untuk rokok yang memproduksi dan mengimpor produk tembakau berupa rokok putih mesin dilarang mengemas kurang dari 20 batang. Betul. Jadi nggak boleh lebih sedikit, harus lebih banyak. Sedangkan di rokok elektrik yang batasnya tadi 6 mili diturunkan ke 2 mili. Yang tadinya open system sampai 60 mili sekarang sampai 20 mili. Jadi kan ada perubahan pandangan nih sebenarnya. Yang rokoknya nggak boleh lebih sedikit, yang vape-nya justru nggak boleh lebih banyak. Ini kan aneh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini balik lagi di Ngomong di Depan ya. Tempat di mana kalian bisa ngomongin apa aja tanpa ngejulitin di belakang dan bisa ngomong sebebas-bebasnya. Seperti Robert Tanur yang bebas dan dibebaskan oleh Rintua Damanik di Pengadilan Negeri Surabaya. Itu goblok. Menurut lo itu goblok atau enggak? Goblok loh. Bukan, belum jawab lah. Oh iya. Kalau menurut gue sih ya karena gue nggak ada backingan terserah mereka lah ya. Nggak tahu duitnya berapa itu yang. Tapi gini Job, ini masalahnya kan gimana caranya kemudian rakyat Indonesia bisa percaya sama instrumen hukum kalau hakimnya aja kemudian tidak bisa melihat bahwa banyak sekali bukti yang bisa merujuk bahwa anak ini bersalah gitu loh. Ini kayak dimain-mainin hukum. Iya kayak Nah ini hukumnya dimain-mainin. Ya makanya benar-benar banyak juga orang kayak nggak adil aja gitu dihukum. makanya semua nggak ada yang percaya instrumen hukum kan, percayanya instrumen musik. Ya kan? Bener. Gitu teman-teman. Tapi kalau emang pada akhirnya masyarakat atau rakyat kemudian gak percaya lagi sama hukum yang dibuat oleh negara, ini apalagi yang kemudian bisa dipercaya dari negara? Apa? Ini Wiranegara ada. Ada. Influencer puisi. Kenapa sih lu takut banget ngomong? Soalnya kalau pemerintah gimana, gue nggak ada backingan. Sama. Lah lu mah ada orang hukum. Mana? Lah, saya tahu nih, saya WhatsAppin orangnya nih. Orang pajak ada, lo orang keuangan ada. Iya tapi maksudnya akhirnya kita nih ya, kalau kemudian kan selama ini hidup bernegara, hidup sebagai warga negara itu merasa bahwa percaya bahwa apapun yang kemudian dibentuk regulasinya oleh negara kita itu buat kemaslahatan umatnya. Betul. Nah, kalau kemudian anggaplah aturannya udah benar, kemudian ternyata pelaksana aturannya ternyata tidak benar, kita kan jadi nggak bisa percaya sama instrumen aturan yang lainnya kan. Betul. Gitu. Apalagi kalau kemudian kita harus percaya bahwa akhirnya PP tentang kesehatan terbit ya per tanggal berapa ya kemarin ya? 26 Juli. 26 Juli terbit tiba-tiba gitu loh. Langsung. Nih mampus lu ada hukum. Mampus lu. Susah lu dagang vape lu gitu ya. Apaan aja. Jadi gue ngeliatnya kita masih banyak sekali celah hukum, celah aturan yang kemudian masih harus diperbaiki. Dan kita berusaha memperjuangkan dengan apapun yang kita bisa gitu di industri ini ya. Baik itu di mana aja lah. Nah ini tiba-tiba muncullah sebuah aturan PP kesehatan yang juga mengatur tentang rokok dan rokok elektronik gitu ya. Tapi tidak ada hal-hal yang menurut gue basis naskah akademisnya gitu ya. Terus rujukan mother of law di undang-undangnya juga kemudian tabrakan gitu. Nah ini yang menurut gue jadi sangat mencemaskan sekali negara ini karena seolah-olah hukum itu jadi main-mainan. Kepentingannya jadi tidak untuk Kemaslahatan masyarakat. Nah, tapi PP itu apa? Peraturan? Apa perundang-undang? Pemuda Pancasila kan. Makanya, ini yang mana nih? peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah. PP itu peraturan pemerintah gitu. Nah ini sekarang untuk pertama kalinya nih ya. Kita podcast bawa catatan bro. Betul. Banyak banget nih kita banyak bawa catatan dan ada tamu di sini yang mungkin akan mungkin lebih paham gitu ya Lebih expert. untuk ngebahas bahwa
apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba PP ini ada? Karena setahu gua gitu, kemarin-kemarin tuh masih dalam tahap diskusi dan diskusi antar kementerian. Masih terjadi perdebatan alot. Di saat yang bersamaan juga ini kan masih tahun politiknya tuh tahunnya transisi kan ya, karena belum ada presiden baru, belum dilantik, presiden baru belum dilantik. Ya anak-anaknya belum dilantik. Apa? Iya gitu. IKN belum jadi. IKN belum jadi. Nah, dalam masa transisi tiba-tiba aturan ini muncul gitu loh. Nah, ini kita undang Garin Kartasasmita yang selama udah berapa periode ini bertarung dengan banyak sekali kementerian mengenai regulasi, banyak sekali bertarung dengan legislatif, eksekutif kita ya. Ini nunggu tanggal pensiun nih. Kuat juga lawan menteri bang. Luhut lawan Luhut Pernah? Belum ya. Oh, kalau belum berarti mau ya. Dia adalah Sekjen APVI, Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia. Dia ya salah satu asosiasi yang dinyatakan resmi juga oleh negara dan biasa diajak untuk berdiskusi oleh pemerintahan kita ya. Ya udah pernah juga muncul di podcastnya MK beberapa kali, di Jauh Dekat juga udah pernah muncul gitu. Cuman kali ini nih Rin, yang akan kita bahas ini lumayan berat sekali nih. Iya, dan sendirian lagi gue nih. Kan ada asosiasi lain nih, gue sendirian. Saya mendadak, asosiasi lain kan adanya di apa? Kalau nggak salah Arvindo lagi di Sumatera, ya kan? PPI kebetulan domisilinya Bandung gitu. Ya yang lain-lainnya nih jadi kayak. emang nasibnya gitu nih. Lagi sih tinggal di Bintaro sih. Enggak, lagi pula emang. Tahu gue tinggal di Bintaro. Ya deket soalnya kan. Lagi pula emang yang pertama kali respon dia gitu. Ya. Bro, PP udah terbit tuh. Kita harus bahas nih. Nah, jadi menurut gue ya jadi sangat menarik emang untuk bahas sama Garin ini ya. Oke, tadi gue udah nyatain mengenai ya setidaknya bahan argumentasi kita di depan gitu. Nah, menurut lo sendiri gitu ya. Ini gimana nih? Ini dari sudut pandang gue gitu ya. Ini kan ada hal-hal yang menurut gue ya, gue gak mau bilang dilanggar, tapi tidak cukup ideal. Karena berdasarkan Undang-Undang Kesehatan nomor 17 sendiri, sebenarnya harusnya di pasal 152 itu kan antara rokok dan rokok elektronik diatur di PP terpisah harusnya. Karena itu dua ayat tuh, di dua ayat terpisah. Gitu. Dan kalau lihat di media ya, narasi yang kita bangun dari rokok elektrik maupun narasi yang dibangun dari rokok konvensional selalu minta diaturnya terpisah. Sampai minggu lalu masih begitu. Gitu. Dan itu kan sebenarnya tetap berbunyi di undang-undangnya. Ya. Nah sekarang tapi kekuasaan omnibus yang dimiliki oleh Kemenkes tiba-tiba nyatuin itu semuanya. Betul. Harusnya kan yang diomnibuskan kan undang-undangnya, undang-undang cipta kerja, undang-undang kesehatan. Ini tiba-tiba peraturan turunannya juga diomnibuskan. Ini sebetulnya kita memang siapa sih yang nyatuin kayak gitu, kurang ajar bener. PP gitu loh. Sudut pandang lo, apakah ini nggak bisa diperdebatkan? Bisa, tapi sebetulnya gue tertarik sama tadi obrolan kita sebelum kita mulai podcast tentang ada malaikat, ada setan. Itu sangat gue rasakan sih. Setiap kita bernegosiasi regulasi, itu selalu ada setannya, selalu ada malaikatnya. Kadang malaikatnya menang, kadang setannya menang. Kadang malaikatnya padahal setan, kadang setannya padahal malaikat. Ini kan mereka saling tunjuk. Siapa sih sebenarnya setannya, siapa sebenarnya malaikatnya. Tapi pertempuran ini selalu terjadi. Selalu terjadi. Kalau kita lihat kayak di negara-negara lain juga banyak yang bertarung. Contoh kayak di Selandia Baru yang tadinya sangat mendukung rokok elektronik, begitu ganti pemerintahan nuansanya berubah. Walaupun sekarang masih support, tapi ada pembatasan-pembatasan dimulai. Kemudian kayak di Australia tadinya untuk beli vape nikotin itu harus dengan resep dokter. Per Oktober nanti nggak perlu lagi resep dokter, tapi cuma bisa dibeli di apotek. Oh, atau kayak di Thailand ya? Ya, yang tadinya mengganja itu sangat bebas gitu ya. Tiba-tiba recreational use dicabut. Jadi sekarang untuk medical use doang kan. Betul. Gitu. Jadi siapa yang menjabat tuh sangat menentukan juga sih. Sangat menentukan. Nah, kita kalau lihat sekarang masa transisi ini bukan hanya tentang apa yang akan dilakukan pemerintahan baru, tapi juga apa yang sudah bisa dilahirkan dilakukan
oleh pemerintahan lama sebelum dia lengser. Ini kan last minute sebenarnya nih. Oktober udah diganti, sekarang akhir Juli. Masih baik ngatur ya. Orang dikit lagi udah ngapain sih? Udah ngaso udah. Masih aja gerak tuh pemerintah. Iya. Jadi menurut lo ini tetap terburu-buru atau karena benar-benar kayak pengen menutup jabatan dengan Ya, jadi mereka itu memang mau mengomnibuskan peraturan-peraturannya kan dari tahun lalu. Targetnya memang selesai di akhir tahun lalu, di Oktober tahun lalu. Lalu nggak selesai, mundur ke Desember nggak selesai juga. Tapi mereka melakukan percepatan ini dengan mekanisme yang benar sebetulnya. Memang ada persetujuan dari presiden karena UU Kesehatan ini kan menyangkut halayak banyak ya. Artinya banyak yang penting yang harus segera dilakukan di dalam UU Kesehatan itu. Itu tujuannya panjang ya. Kalau kita bahas tuh nggak akan selesai di podcast. Tapi poinnya sebetulnya untuk membuat biaya kesehatan itu lebih murah, lebih terjangkau, menurunkan beban BPJS, lalu memperbanyak jumlah dokter di Indonesia gitu. Nah, tapi sayangnya karena memang kita udah ada di UU Kesehatan, jadi saat peraturan turunannya diomnibuskan, akhirnya kita termasuk juga di situ. ya. Nah itu yang jadi beban beratnya. Tadinya kita memang permintaan awalnya itu oke deh. Kalau misalnya mau diomnibuskan peraturan turunannya, PP-nya silahkan. Tapi kita sama tembakau lainnya keluarin aja dari sini. Iya, bikin PP terpisah gitu kan. Dipisahin aja, soalnya kan kita dicas ya kan, itu dibakar, loh kan kita uap. Gimana sih? Nah, tapi definisi-definisi itu sebenarnya kalau teman-teman ya lo kan termasuk pengguna baru ya, lo newbie lah di sini lah. Kayak kalau misalnya di sekolahan lo masih TK. Oh ya, belum masuk TK juga. Masih ngeliat ayunan dimainin orang. Belum pakai seragam. Lo ngelihatnya itu udah dalam definisi yang sama nggak, bahwa ini uap, ini asap? Karena gue yakin orang-orang Kementerian Kesehatan tuh kayak nggak ngeliat itu dalam taunya asap doang dua-duanya. Betul. Taunya asap doang. Kalau lo? Kalau gue baru sadar, gue juga awalnya bilang asap juga. Asapnya tebel banget. Oh, sama tololnya lo sama pemerintah. Maksudnya gue pemerintah tolol sama gitu. Tololnya sama saudara-saudara gue yang juga gak ngerti. Oh iya sama. betul. Bagus juga. Sapu lu pakai vacuum cleaner kayaknya ya. Dan gue baru dikatakan uap. Oh iya, berarti ini didihan dari liquid dan lain sebagainya gitu. Gue ngerasa. Nah, ini tadi kan lo bahas tuh ada beberapa negara karena pejabatnya berganti. Kebijakannya juga berganti. Tapi yang paling menarik gitu ya menurut gue adalah ketika justru di tahun yang sama ini ya dengan PP-nya terbit, sebenarnya kan beberapa bulan yang lalu justru FDA malah kemudian membolehkan Juul ya. Sorry. Juul yang tadinya sudah di-ban. FDA itu kayak BPOM-nya Amerika. Oh. Jadi kayak lembaga yang emang mengawasi obat, makanan, terus obat, makanan dan salah satu. Apa yang dikonsumsi? FDA. Food and Drug Administration. Food Drug and Administration. Sama kayak BPOM kan? Kalau ini kan BPOM, kalau MUI-nya Amerika? IUM dibalik. Oh nggak ada ya, logo-logo halal gitu nggak ada ya? Nggak ada. Itu kan baru saja istilahnya membolehkan justru yang tadinya melarang. Gitu. Gue kayak ngerasa bahwa Indonesia ini selalu bergerak terlambat terhadap menyikapi perubahan-perubahan. Sementara di sana tuh udah kayak mulai aware bahwa ini salah satu hal yang harus disupport, tapi tiba-tiba kita justru yang tadinya banyak merujuk ke sana kan selama ini perdebatannya gitu tuh. Amerika aja nggak boleh gitu kan ya. Sebetulnya tergantung kiblatnya juga. Jadi ini, kalau kita ngomongin finance, kita ngomongin kesehatan. Bukan Ka'bah nih ya? Sama nih ada kiblat masing-masing. Bukan mas, bukan agama mas ini mas. Agama ada kiblatnya, kesehatan ada kiblatnya, iya. ada kiblatnya. Tapi tentunya negara-negara maju itu nggak serta-merta mau ngikut satu kiblat ya. Contohnya misalnya satu kiblat tuh WHO. Nah, Amerika punya FDA yang juga bagus dan mereka percaya sama FDA-nya. UK juga punya sendiri public health-nya. Nah, tapi banyak negara lain yang memang juga masih berkiblat 100% ke WHO, termasuk kita. Salah satunya. Nah, WHO ini kan memang dari ranahnya medis, farmasi, kedokteran ya, mereka memang selalu terlambat. Kecuali di rumahnya macet. Kecuali di keadaan yang memaksa seperti COVID. Yang pernah dapat bonus tuh kan. FDA nilai telat mulu nih WHO. Siapa sih WHO? Oke. Selalu terlambat. Padahal kan mereka
lembaga dunia, internasional. lembaga internasional yang istilahnya fundingnya pasti dari semua negara ada. Karena ada resiko apabila mereka salah. Gitu kan. Jadi mereka selalu ada penelitian jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Udah selesai sampai di ujung baru mereka giliran COVID kagak. Nah iya kecuali Ya itu kan duitnya banyak. Maksudnya apa namanya itu kan ya, kalau duitnya ada cepet. Ya duitnya ada cepat. Sama lah Indonesia juga. Ya, sebetulnya COVID itu vaksinnya kan juga sebetulnya nggak diteliti jangka panjang semua kan. Itu mereka mengambil resiko juga. Yang sekarang baru ketahuan ternyata ada yang terdampak kan karena vaksin segala macam. Ya. Gitu. Yaitu mereka mengambil risiko untuk melawan risiko yang lebih besar gitu. Iya, setuju. Nah, intinya gini, sebenarnya kan setelah kemudian bahkan negara-negara maju sudah mulai banyak yang pro, kita malah semakin against gitu, semakin menentang gitu. Dan yang menyedihkan sebenarnya tetap aja bahwa kemudian mereka tidak bisa melihat bahwa ini sebagai sebuah produk yang berbeda. Betul. Gak usah ngomongin yang mana lebih baik dulu deh. Ngomongin yang berbeda aja dulu. Ini dua produk yang berbeda loh. Itu belum bisa dilihat. Gue ngeliatnya kayak seolah-olah kan garam tuh yang berbahaya natriumnya katanya. Betul. Ya kan. Yang berbahaya natriumnya. Tapi sebenarnya kan ada garam rendah natrium. Gitu. Yang Himalaya itu ya. Ya mau Himalaya atau Himawari. Atau gula rendah kalori. Gula rendah kalori iya. itu kan ya. Itu kan sebenarnya tetap aja dua produk yang berbeda gitu loh. Walaupun misalnya orang taunya ya udah gula padahal ya kan bukan. Nah, tapi di setiap label ya selalu dibilangnya pemanis. Ya. Bukan gula. Bukan gula. Dalam setiap upaya untuk mengedukasi masyarakat itu pasti selalu ada dari si produsen, baik dari yang menemukan gitu, baik yang kemudian menjualnya selalu ada. Dan ini dilakukan sebenarnya kayak self regulated kan sebenarnya, nggak ada ketentuannya gitu loh. Nah, tapi gue ngelihatnya bahwa seolah-olah kan kita sebagai si ataukah produsen ataukah kemudian yang kemudian memperjualbelikan ini, mengedarkan ini, itu kan sebenarnya berusaha untuk mempelajarinya gitu. Nah, kenapa yang kemudian berusaha meregulasinya ini enggak? Nah, gue mau kayak nyikapin nih, kita harus baca dulu nih sebenarnya nih, ini saking banyaknya sebenarnya menurut gue pasal yang sangat bertentangan gitu loh. Nah, ini yang paling pengen gue sikapi adalah Amerika kan flavor ban nih sebelumnya. Iya. Gitu ya. Sementara kita sekarang menyikapinya dengan bahan tambahan. Itu kalau nggak salah di pasal 4 berapa nih tadi ya? Dulu Banyaknya nih. 432. Ya. 432. Setiap orang yang memproduksi produk tembakau dan rokok elektronik dilarang menggunakan bahan tambahan kecuali telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahan tambahan tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan. Gua akan garis bawahin ya. Secara ilmiah bahan tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan. Gua ngelihatnya aturan ini mereka berusaha merujuk dengan adanya scientific facts yang dibuktikan. Tapi mereka belum, bahan dasarnya bahkan mereka belum diuji. Kenapa bahan tambahannya duluan yang harus diuji? Betul. Setuju. Jadi gue ngeliat ada aturan yang selalu dibuat. Ini kalau bahan tambahannya berbahaya bagi kesehatan gak boleh ya. Lah, berarti bahan utamanya aman dong bagi kesehatan. Gitu kan? Iya. Ini kan premis yang lucu menurut gue. Cara sudut pandang yang sangat lucu sekali di aturan ini gitu loh. Dia menitik beratkan sama bahan tambahan harus diuji, tidak berbahaya bagi kesehatan. Nah, bahan utamanya berarti kan dianggap tidak. Boleh berbahaya. Boleh berbahaya. Tambahannya jangan ya. Iya, gue agak aneh sama kan flavor kemarin sudut pandangnya jelas gitu ya. Nah, ini nih sudut pandangnya gue ngerasa kayak agak aneh gitu. Dari kacamata lo sendiri gimana guys sebenarnya? Ya, jadi kalau ini sebetulnya bukan kacamata gue, tapi kacamata atas hasil diskusi yang berulang-ulang kali ya. Kadang-kadang ketemu juga sama pihak Kemenkes gitu bolak-balik. Jadi maksudnya mereka adalah mereka sudah berusaha mengedukasi masyarakat bahwa ini produknya sudah berbahaya. Ini kita nggak ngomongin produk yang mana dulu ya, tapi produk ini berbahaya. Nah kemudian kalau zat tambahannya juga berbahaya, jadi seolah-olah resikonya bertambah. Ya nggak ada bedanya sama kemudian kita Jadi makan gorengan pakai saus bergula. Pakai saus, sudah bukan pakai saus lagi, pakai saus.
misalnya kita makan gorengan kan nggak ada regulasi khususnya kan. Nah, kalau rokok ini kan udah ada regulasi khususnya, udah diperketat karena berbahaya. Tapi kalau ada tambahan bahan lagi yang berbahaya, nah itu resikonya menjadi semakin besar. Itu sudut pandang buat mereka. Buat mereka. Seolah-olah bahaya jangan ditambah bahaya dong gitu ya. Ya, nah kalau kita ini melihatnya, ini kan pasalnya tidak dilarang menggunakan bahan tambahan kecuali bisa dibuktikan tidak berbahaya bagi kesehatan. Nah artinya kan bisa ada banyak dong zat yang berbahaya yang belum terbukti bahwa itu berbahaya. Atau banyak zat yang tidak berbahaya tapi belum terbukti juga tidak berbahaya gitu. Kita dulu tuh mengusulkan ini dirubah menjadi dilarang menggunakan bahan tambahan, dilarang menggunakan bahan tambahan yang terbukti berbahaya bagi kesehatan. Yang sudah terbukti berarti. Yang sudah terbukti, jadi berdasarkan hasil yang sudah terjadi penelitian sebelumnya ya. Betul, gitu. Bukan yang karena belum diteliti maka dia boleh gitu kan. Ini kan jadi lucu. Ini berbahaya apa enggak ya? Kayaknya berbahaya ini tapi belum terbukti dia, berarti boleh gitu. Itu kan justru lebih rawan ketimbang kita melarang yang sudah terbukti gitu. Terus yang kemudian akan menguji pembuktian ini siapa? Masa produsen? Ya mungkin kan. Ya nggak tahu kan, maksudnya terbukti berbahaya ini kan berarti kan harus ada yang melakukan pembuktian kan. Ya, kembali lagi. Gua soalnya gini asumsinya, kalau mereka aja belum bisa ngebuktiin bahan utamanya, berarti kan mereka nggak punya instrumen untuk pembuktiannya kan. Nah, apalagi zat tambahannya. Itu kembali ke kiblatnya. Jadi nih kayak kita kiblatnya kemana sebetulnya sih? Kita kiblatnya kemana sih? Oh iya betul. Ini dari tadi gue mikir sebetulnya kita kiblat kemana? Kalau kiblat ke Amerika gila narkoba aja kenceng banget gitu. Setiap sudut ada yang ya, gitu. Dilegalkan THC gitu-gitu ya. Dan lain sebagainya. Ini kiblatnya kemana sih? Jadi contohnya kayak rokok. WHO tuh menyatakan di dalam rokok tuh ada 7.000 zat berbahaya gitu kan. Yang 38 diantaranya diakui sebagai toksikan, dipastikan. Jadi 82. Ya, 82 ya. Dari 38 itu 9 zat itu wajib dibatasi kadarnya gitu. Nah, biasanya kalau diri kita itu menyadurnya ke sana. Oh, bukan dibatasi kadarnya. 9 yang wajib dibatasi kadarnya. Berarti ada batas aman dong. Nah, ya kan? Soalnya ada pasal berikutnya yang kemudian tidak boleh ada kata-kata batas aman. Di pasal yang lain di sini nih yang menurut gua sepertinya kalau bagi mereka tuh kalau melewati batas maka ini harus dilarang. Nah, batas apa nih, batas suci? Batas apa nih? Nah, batasannya kayak gimana nih? Batasannya kayak gimana nih? Kayak misalkan nikotinnya nggak boleh sampai 2000. Misalnya formaldehyde. Formaldehyde-nya kadarnya apa lagi itu itu. Saya orang paham. Oke, itu. Nah, itu ada kalau dia melalui batasan sekian misalkan sangat berisiko kanker atau apa sehingga produk ini perlu dilarang. Sekarang ini kan produk ini kita bicara produk yang regulated kan, yang dibatasi. Nah, tapi kalau dia melebihi batas tertentu racunnya itu bisa dilarang gitu. Jadi regulated itu kan ditentukan batasnya. Formaldehyde itu adalah zat karsinogen yang bisa menyebabkan kanker. Ya. Dan sebenarnya ada juga di sate. Iya, yang arang-arang kan. Itu. Nah, gue pernah makan sate kagak ada ayam itu tempur batok kelapa semua. Kita masak air juga bisa ada tuh. Iya, ada. Bisa karsinogen. Ada. Zat karsinogen itu selalu ada di hasil pembakaran lah sebenarnya. Akan selalu ada. Nah, ya ini maksud gue nih tetap nih nggak menjawab bahwa kemudian nanti siapa yang akan nguji. Belum ada penentuannya. Nggak ada kalau di kita. Gue sih ya selama ini kan biasanya pemerintah kita lihatnya ke kalau ada hasil pengujian terbaru dari WHO mereka terima kayak gitu aja. Oke. Kita nggak ngecek ya. Tapi kalau WHO bohong gimana? Nah itu gimana? Iya makanya kan. Ya udah kita ngikutin WHO aja. Itu yang tadi gue bilang. Ini kan ada setan ada malaikat. Seolah-olah yang diakui sebagai malaikat itu selalu benar kan belum tuh. Hampir sama kayak hakim tadi tuh. Iya kan. Dia punya banyak saksi. Dia punya landasan ilmunya, punya pengetahuannya. Tapi tidak punya moralnya. Nah sebenarnya yang menentukan bahwa kemudian aturan ini layak ada selain masalah saintifik kan sebenarnya masalah nurani ya. Kemudian yang akan ngedriving dia kita perlu melakukan penelitian dulu nggak sih nih? Ya. Sebelum kita kemudian mengeluarkan aturan itu kan sebenarnya jadi pertanyaan besar gitu loh. Betul. Apakah apa nih pertimbangannya bahwa kemudian ini baik untuk masyarakat atau tidak gitu loh. Kalau cuman sekedar berdasarkan temuan-temuan orang gitu ya kayak lu lah gitu, emang lo mau kemakan gosip
itu tetangga sebelah tuh kerjaannya. Kayak gitu aja. Iya. Tapi tetangga sebelahnya tuh emang lebih kaya. Ya Ya kan, kan? gimana? Rumahnya mewah, dianggapnya jadi lebih berpendidikan. Padahal kan kadang-kadang Yang jablay. Ya gitulah ya. Paham. nah ini yang harus kan kita sebagai ya orang yang kemudian bisa menentukan bahwa ini bagus atau tidak buat banyak orang, harusnya kan lebih banyak menggunakan dua hal itu ya. Kalau kata Habibie dulu, imtak. Apaan tuh imtak? Iman dan botak. Iman dan takwa. Iman dan digital. Ini baru satu pasal nih ya yang kita masih kemudian kayak perlu penuh dengan keraguan gitu. Jadi semangat ya kameramen ya semua ya. Kita ada 2000 pasal nih. Nah, ini soalnya nih yang di berikutnya gitu ya. Di ayat berikutnya, bahan tambahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh menteri. Berarti menterinya punya dong labnya. Belum tentu. Bisa Atau juga. menteri- Bisa Lah juga. kalau misalnya dia gak punya labnya gimana mau netapin? Dia mengambil dari apa yang udah diakui secara internasional bisa juga. Berarti kan balik lagi kan. Ya, Kiblatnya lagi tadi. WHO sih. Gue mah kata WHO gak boleh, mampus gitu. Maksudnya kan lu cek dulu lah. Oke, nih ini berikutnya lagi nih. Dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan bahan tambahan yang dilarang, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan pengujian pada saat sebelum beredar. Nah, sorry kok. Ini sedikit ya. Yang ayat 2 tadi bahan tambahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh menteri. Nah, artinya mereka harus buat positif list kan. Yang mana yang boleh, mana yang gak boleh lah istilah gitu. Ya, ini antara yang mana yang nggak boleh atau yang mana yang boleh. Ya. Gitu. Jadi kalau bahan tambahan dilarang yang tidak terbukti, yang bahan tambahan dilarang apabila terbukti, Ini kan, bahan ini kan tambahan negatif dilarang list ini sebenarnya. Nah ya ini negatif list. Negatif list. Nah yang kita inginkan tadi sebetulnya bahan tambahan itu yang dilarang yang terbukti berbahaya bagi kesehatan. Jadi yang kita inginkan tuh ayat 2-nya tuh jadi positif list. Oke. Bukan negatif yang list. boleh apaan aja. Ya, Bahan tambahan yang yang boleh apaan dibolehkan. aja. Betul. Bukan yang dilarang ya. Bukan yang dilarang. Bahan tambahan yang dibolehkan itu diatur oleh menteri. Ya Gitu. Jadi kita tahu bahwa pedomannya selama mengandung bahan ini ya udah aman. kan gitu. Ini kan yang nggak boleh tapi yang kemudian tidak. Nah, berarti artinya akan ada tetap selalu ada keraguan-raguan misalnya tidak masuk nih dalam positif di negatif list. Dianggapnya boleh seolah-olah. Ya. Gitu ya. Tiba-tiba tahun depan ada di list itu kan nggak tahu gitu. Oh jadi bisa bertambah negatif listnya. Bisa. Ya. Sementara kita belum tahu pembuktiannya lewat mana gitu ya. Betul. Oke. Ini dalam rangka pengawasan lagi nih. Pengujian pada saat sebelum beredar. Jadi sebelum beredar berarti kita disuruh nguji dulu. Nah ini ngujinya. Ya kalau itu diatur nanti di Permenkesnya siapa yang nguji. Mestinya sih ya di BPOM ya. Mestinya atau labnya Bea Cukai. Tapi kan kemarin kita juga sama-sama tahu pada saat obat aja bukan mereka. Maksudnya ada lembaga lainnya gitu loh sebenarnya. Ya, waktu obat kita tahu mereka ternyata nggak punya labnya gitu. Iya benar. WHO lagi direpotin. tapi Bea Cukai punya lab. Di sini kan sejauh ini pasalnya itu pembatasan nikotin ya kalau di yang kita di pasal 431. Nah itu bisa dicek sih di labnya Bea Cukai. Lab apa? Lab komputer. Tapi kan Bea Cukai kan di bawah Kementerian Keuangan. Betul. Nah itu tinggal nanti Permenkesnya Kementerian Kesehatan itu menunjuknya kemana. Akan semudah itu nggak? Prosedurnya? Gue nggak tahu udah apa enggak ya. karena kenyataannya di rokok itu nggak betul-betul berjalan. Lab yang dipakai itu di rokok untuk pengujian adalah lab-labnya si industri itu sendiri. Ya karena nggak punya berarti sebenarnya. Iya kan? Numpang kan, sosokan nguji, tapi nggak tahu ngujinya gimana sih. Karena labnya si pabrik-pabrik ini jauh lebih keren, lebih bagus gitu, lebih. Minder. Nah, berikutnya verifikasi setelah beredar. Nah, udah gitu katanya nih ya. Pengujian dan verifikasi bagaimana dimaksud pada ayat 3 harus dilakukan di lab terakreditasi yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita nih ya. Pada saat sebelum beredar gue ke lab A. Yeah. Gitu loh. Begitu udah beredar terus mesti ngetes di lab B. Yeah. Kemudian terjadilah verifikasi. Gitu bahwa ya sesuai sama dengan lab A. Kenapa dengan maksud gue jadi udah beredar udah terlanjur ditelan masyarakat gitu loh. Kalau lo nggak percaya sama lab yang pertama, kenapa harus lo kasih izin juga gitu kan? Nah itu dia. udah beredar pula gitu. Dan maksud gue kenapa nggak disaklekin dan seolah-olah dimudahkan? Ya udah, lo aja nguji dari pertama.
Betul. Nah ini memang banyak regulasi yang dibuat dari usulannya dari Kemenkes itu, termasuk PP yang udah berlaku untuk rokok sebelumnya PP 109, regulasi yang dibuat yang mereka sendiri nggak bisa ngejalanin sebenarnya. Ya ini kocak kan? ini maksud gue indikasinya nunjukin kayak seolah-olah gue nggak punya kuasa ya untuk ngelakuin ini, tapi gue bikin aturannya aja deh. Kan jadi kayak gitu. PP 109 tuh juga harusnya ada listnya. Bahan-bahan yang nggak boleh. Tapi dari tahun 2012 sampai sekarang nggak keluar juga listnya. Ini siapa? Ini kerja nggak sih sebetulnya? Gimana sih? Ini orang ngapa sih dia? Kerja lah Juk, buktinya digaji. Iya. Kan cuman orang kerja yang digaji. Iya kan finance yang kerja berarti kan. Transfer doang. Iya, buktinya kemarin tuh tiba-tiba ada tuh yang kemudian kena kasus korupsi ternyata ada yang digaji. Gokil, LC ya. Berarti dia kerja dong. Kerja. Walaupun kerjanya buat dia kali. Buat nemenin nyanyi, Ya, ini lagi-lagi sebenarnya patahan aturan yang kemudian menurut gua nih, ini kan sangat mudah dipatahkan, kayak seolah-olah dilempar, gue bikin aturan doang, ya, tapi nanti yang ngerjain orang lain ya, gitu loh. Ini palu gada. Padahal dia nggak punya konveksi kayak lu mau bikin baju nggak? Sini ya. Lebar ke tempat lain. Kayak gitu ya. Termasuk soal pembatasan usia. Gue berapa kali ngomong soal pembatasan usia di diskusi publik. Di PP-nya rokok itu kan 18 plus gitu kan. Nah di PP kesehatan ini kan 21 plus. Tapi yang 18 plus aja nggak ada penindakannya. Ini kalau terjadi ada yang menjual ke umur 15 tahun, lalu sanksi apa yang dilakukan gitu. Betul. Penerapannya kan kenyataannya di mana-mana jual anak SMP. Dan masih terjadi gitu kasus. Masih terjadi kasus bahwa kemudian tiba-tiba bukan jangan kan SMP. Lu ingat gak dulu ada video YouTube yang sangat viral karena anak kecil umur 2 tahun apa 3 tahun? Oh iya udah ngerokok. Udah jago banget naruh jarinya. Dan emang harus tiap hari dibeliin rokok sama orang tuanya. Udah nyandu. Gitu loh, soalnya orang tuanya gak kuat beli bembeng. Bembeng berapa sih? Rokok aja dah. Bembeng berapa sih? Bembeng 1.500. Lah itu kan emang rokok kan ya. Aduh, produk semua ini. Sorry. Ya, itu kan bukan rokok mahal kan yang bocahnya. Ya kan mahal atau enggak 1.500 kayaknya bisa jadi rokok juga dah tetap. Iya, cuman kan ada yang murah. Apa? Ada yang dia ada angkanya 457 apa gitu. Emang tuh murah mahal. Gue pengen ngomong produk kagak boleh, jangan ya. Tapi angkanya beda gitu. Ada plesetannya. Nah sebenarnya ya kalau tadi kita ngomongin masalah laboratorium apa yang kemudian akan digunakan oleh pemerintah ya untuk menguji ini itu yang ada di rokok elektronik. Sebenarnya yang gue ketahui adalah kita tuh punya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Negara, gitu kan ya. Ini kan sebenarnya salah satu instrumen yang emang diciptakan oleh Presiden Jokowi kemarin untuk banyak sekali melakukan riset-riset. Bisa dong kita sebenarnya di vape untuk ngelakuin itu dan sudah kan sebenarnya. Ya kita udah mulai. Nah, itu hasilnya gimana? Hasilnya itu sekarang sedang finishing papernya. Tapi kalau pengujiannya secara praktek laboratoriumnya udah selesai. Produk-produk ini ya yang diuji ya? Ya, jadi ada 60 sampel. Liquid ya? Ada 3 dari konvensional sigaret. 3 itu yang pertama itu yang dianggap paling rendah racunnya. Jadi nikotin dan tarnya paling rendah. Yang kedua yang dianggap paling tinggi racunnya. Nikotin dan tarnya paling tinggi. Ini yang beredar di pasaran ya. Kemudian yang ketiga adalah produk konvensional yang biasa digunakan di uji lab. Jadi standar lab. Oke. Gitu. Itu jadi gak ada mereknya. Ketiga. Kemudian ada produk heat not burn. Karena brandnya cuma ada 1 di Indonesia sekarang jadi cuma 1 sampel. Kemudian ada 6 dari closed sistem tertutup, sisanya dari sistem terbuka. Jadi pembagian ini sesuai dengan banyaknya variasi brand yang beredar di pasaran. Komposisi produk yang berada di pasaran. Betul. Itu hasilnya gimana tuh? Nah itu hasilnya sebetulnya nggak mengejutkan sih buat kita. Tapi mungkin bisa mengejutkan buat pihak lain. Jadi yang diuji tadi kembali lagi 7.000 zat yang terdapat dalam rokok. Kemudian berapa tadi 38 ya yang jadi 82 sekarang yang dianggap sebagai toksikan, lalu ada 9 dari 38 itu yang betul-betul harus dibatasi penggunaannya, kandungannya. Yang paling berbahaya lah dianggapnya ya. Betul. Nah 9 inilah yang kita uji. 9 plus nikotin.
Jadi 10. Oke. Nah tapi nikotin kan sebetulnya belum ditemukan kadar bahayanya selama dia dalam kandungan yang tepat ya. Jadi nikotin itu hanya mengukur kalau produknya 6 mg bener gak sih nikotinnya 6 mg gitu. Iya. Produknya 30 mg bener gak sih nikotinnya 30 mg gitu. Nah itu kalau untuk nikotin hampir seluruh sampel itu realitanya di bawah dari apa yang dipublish. Oke. Itu jadi misalnya produknya 30 mg pas diuji cuma 25, 26 kayak gitu. Nah kemudian 9 zat yang toksikan itu hampir seluruhnya tidak ada di rokok elektrik. Oke. Jadi maksudnya tidak berhasil dideteksi, sorry. Jadi ada toksikan-toksikan yang memang ada terkandung di dalamnya nih, tapi angkanya berapa tuh nggak ketemu. Karena itu di bawah kemampuan alat untuk menguji. Oke. Gitu. Ada juga toksikan yang betul-betul nggak ada di situ. Setelah diuji, ada juga yang memang sama sekali bahkan nggak perlu diuji lagi nih kayak karbon dioksida. Itu memang nggak ada secara total di rokok elektrik. Gitu. Nah, udah sampai level mana nih kemudian pejabat kita untuk ngelihat, terutama yang kemudian membuat regulasi ini nih, apakah udah lihat atau belum? Belum. Begitu. Oke. Ya lihat dong Pak. Nah, Langsung peraturan. itu dia kan kita berharapnya tadinya RPP ini tolonglah diserahkan ke kabinet berikut aja. Karena ini sedang ada kajian yang sedang berlangsung. Apalagi kita juga mendorong pemerintah, ayo dong bikin kajian juga gitu. Ini kan udah ada inisiasi nih dari BRIN. Mau karena BRIN melihat produk ini sebenarnya produk inovasi gitu. Jadi mereka mau meneliti gitu. Bahkan mau meneliti lebih jauh. Andai kan ada dananya nih. Kalau pemerintah mau support, bisa lagi diteliti lebih jauh, misalkan apakah betul rokok elektrik ini tidak menyebabkan kanker misalnya. Itu bisa juga gitu. Jadi sebetulnya ini soal negara mau atau enggak aja sih gitu. Mau ngaturnya. Ujinya nggak mau ya. Ujinya nggak mau. Mau jabatannya. Oke, berarti sebenarnya kalau ngomongin apa yang sudah setidaknya sampai detik ini kita ketahui tentang apa yang dilakukan oleh BRIN, hasilnya harusnya positif buat kita ya. Sangat positif. Harusnya sangat positif. Cuman tinggal masalah informasi positif ini, nomor 1, kapan akan dipublish ya. Nomor 2, begitu sudah dipublish, yang buat aturan mau kemudian merujuk ini sebagai dasar naskah akademis yang kemudian. Tapi kembali lagi ke niatnya nih, Om Eko. Kembali lagi ke niatnya. Karena akhir-akhir ini yang gue dengar dari WHO itu narasinya mulai berubah. Tadinya narasinya ini ini sama berbahayanya sama rokok, atau ini lebih berbahaya dari rokok. Ini mengandung formaldehyde, ini mengandung itu. Padahal pas kita uji yang dibilang mengandung ini ternyata nggak ada. Nah sekarang narasinya berubah lagi. Itu sepertinya ada zat-zat berbahaya yang lain yang berbeda daripada yang ada di rokok. Gitu. Suspek berarti ya. ya. Ini kan nggak selesai kan. Jadi kembali lagi ke orangnya nih. Artinya pejabat-pejabat yang ada di Kemenkes ini betul-betul mau membuka mata atau enggak. Karena walaupun informasinya sudah sangat akurat pun, kalau mereka memang punya tujuan lain, punya kepentingan lain, ya susah juga, kita akan mentok terus. Tapi kan artinya nggak bisa menyerah begitu aja. Kita setidaknya punya bahan atau landasan acuan untuk kemudian memperjuangkan ini, memperbaiki dan ya apa ya? Kita kalau misalnya pengen mematahkan ini ke Majelis Konstitusi ya berarti ya? Bisa ya, Pak Lawyer. Bisa ya Pak? Ke bisa. Mahkamah Konstitusi ya berarti ya? Mahkamah Agung dulu ya, Mahkamah Konstitusi mah nyapres. Enggak dong, kan aturannya. Kan kemarin juga Mahkamah Konstitusi kan yang kemudian diprotes kan masalah ya? aturannya. Aturannya bisa direvisi lewat Mahkamah Konstitusi gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa jadi bahan pertimbangan ya. Cuman bayar lawyernya. Oke, mau nggak Vapers patungan nih? Waduh, mau. Ini gue pengen sebelum kita kesini gitu ya, sebelum kita bahas ke pasal berikutnya, sebenarnya lo kan udah bertahun-tahun nih ya bertemu dengan pemerintah. Tadi kan lo udah selalu ngomongin yang kita inginkan. Setahu gue gitu, bahwa kemudian dalam setiap pelaksanaan peraturan pemerintah itu harus selalu ada kayak semacam yang lintas Public kementerian ya, yang ada lintas kementerian nih, kan nanti yang nentuin Kemenko nih, ya kan? Bahwa ini bisa goal atau tidak gitu kan. Ada lintas kementeriannya harus ditentukan dulu di sana. Dan sebelum itu terjadi public hearing dulu.
Ada berapa kali public hearing sebenarnya yang kemudian Kalau yang melibatkan Public hearing? ya audiensi ke masyarakat gitu loh. Jadi orang tuh semuanya boleh ikutin diskusi itu gitu. Boleh tahu. Oke. Tapi lo tahu nggak? Nggak tahu. Nah itu dia. Terus. Jadi nggak public hearing dong. Ya. Terus pernah mereka menyebarkan link ya, link yang bisa kita Link bisa, apa nih? mirip-mirip kayak Google Form gitu, tapi mereka ada ininya sendiri. Nah itu kita bisa isi, kalau nggak salah kita pernah, teman-teman juga udah banyak yang pernah ngisi, tapi kita nggak tahu hasilnya kayak gimana sih. Sebenarnya yang isi itu berapa banyak yang menentang, berapa banyak yang mendukung sih, itu kan kita nggak tahu sama sekali. Iya. Kemudian untuk rapatnya diundang pernah cuma 1 kali. Itu pun dari 83 lembaga yang diundang, kayaknya untuk industri tembakau tuh di nomor 82. Diundang, itu pun hanya dikasih bicara, itu Zoom meeting waktu itu, dikasih bicara 1 orang mewakili seluruh ekosistem tembakau dan 1 kali ngomong. Hah? Ya, waktu itu yang ngomong itu kalau nggak salah sekjennya komunitas AMTI, Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia. Gitu, Pak Hananto kalau nggak salah waktu itu yang ngomong. Cuma sekali itu aja. Udah, habis itu nggak ada lagi. Dilewatin, skip, udah gitu. Apaan itu? Public hearing. Itu kayak audisi. Lo kayak nggak lolos deh kalau public hearing. Nggak menarik nih buat pemerintah nih. Ya, jadi kita lihat karena PP Kesehatan ini kan pasalnya banyak nih 1.000 lebih. Gitu. Sedangkan untuk hampir 1.200. Betul. Nah, sedangkan untuk pasal-pasal yang menyangkut produk tembakau atau bahkan menyangkut rokok elektronik kan hanya nggak nyampe 20 lah gitu ya. Nah, seolah-olah porsinya jadi kecil, seolah-olah nilai kita jadi kecil, padahal kan nilainya besar sebetulnya. Seandainya kita dibuatkan PP sendiri, gue yakin tuh setahun nggak selesai. Dengan kontribusi ratusan triliun. Wah, itu dia. 10% 10% dari PBN gitu loh. 10% dari APBN gitu. Terus dipandang sebelah mata. 10%. Jadi yang matang ngendap sini. Kayak bunglon. Ada yang kesono, ada yang kesono. Begini-begini matanya. 10% APBN. Gede banget. PLN kemana PLN? Hah? Mana tuh PLN malah bangkrut kocak. Mana tuh KAI mana Malah ngutang. 10% APBN tapi kemudian dapat jatah bicara cuma 1 kali. 1 kali. Ya ampun. Ya ini kan ngomongin kontribusi ekonomi ya. Belum lagi kontribusi yang lainnya seperti sosial, ketenaga kerjaan. Ada berapa juta tenaga kerja tuh yang kemudian diserap oleh perusahaan tembakau gitu ya. Itu kita gak usah ngomongin vape lah. Globalnya aja lah. Globalnya gitu loh. Maksudnya dengan dampak sosial, ekonomi dan yang lain-lain yang sangat berpengaruh terhadap negara ini. Menurut gue porsinya jadi terlalu kecil untuk kemudian ya untuk 1 kali bicara di 83 peserta atau panelis gitu ya yang kemudian hadir. Menurut gue sih terlalu kecil. Nah kemudian juga artinya kan fokus di PP Kesehatan ini gitu ya. Soalnya fokusnya cuma masalah layanan kesehatan, tenaga kesehatan gitu ya. Kandungan obat dan segala macam. Fokusnya kan jadi karena. Nah ini pertanyaan besar kembali lagi bahwa dengan ruang lingkup kita yang kontribusinya besar, tapi kemudian seolah-olah dikecilkan atau dipinggirkan di sini. Gitu. Sebenarnya fokusnya, menurut lo deh, fokusnya apakah kemudian ini cuma secara strategi gitu ya? Kita kayak dianggap sebagai kan misalnya nasi padang gitu ya. Nasi padang, lo tahu nggak sih apa yang paling nggak berarti di nasi padang, tapi sebenarnya sangat signifikan? Sambal hijau. Kuah. Kalau kata kuahnya gak enak. Iya. Kuah. Karena lu bisa nih ya, seolah-olah makan nasi padang di akhir bulan anak-anak kos gitu. Nasi pakai kuah doang cukup, udah kayak berasa makan rendang gitu. Setuju. Kuah gitu, kita dianggapnya kayak kuah. Padahal kuah itu akan ada karena kemudian lo masakin semuanya kan. Iya. Nah itu maksud gue menurut dari pandangan lo deh selama kemudian yang tadi gue bilang bertahun-tahun itu ya. Skema siapa aja yang kemudian kementerian menyetujui bahwa skemanya sebenarnya ini industri yang harus didorong terus tapi kemudian kok tetap bisa lolos gitu loh. Iya, jadi ini kan memang UU Kesehatan ini ranahnya Kemenko PMK ya. Gitu. Sedangkan kita
banyak bergeraknya di Kemenko Ekonomi gitu, karena tadi impact ekonominya, ketenagakerjaan, pendapatan negara dan lainnya itu semua ada di ekonomi. Tapi sekarang kita terjerat di dalam rumahnya si Kemenko PMK gitu, dan kita dilihatnya kecil. Padahal kalau kita dibahas terpisah ini banyak banget yang bisa dibahas, dan banyak banget apalagi kalau produk kita ya. Produk kita juga bisa menurunkan beban kesehatan sebetulnya, ya kan? Kalau kita yang udah paham gitu maksudnya. Nah, impactnya jadi lebih besar dibandingkan hanya sekedar yang konvensional aja. Tapi yang konvensional juga memiliki impact terhadap petaninya jauh lebih besar, terhadap tenaga kerjanya jauh lebih besar gitu. Nah, karena jeratan inilah yang membuat kita terlihatnya jadi kecil, tapi sebetulnya kementerian-kementerian yang selama ini mensupport secara ekonomi, yaitu Kementerian Koordinator Perekonomian, lalu Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Tenaga Kerja, Pertanian, Kementerian Keuangan, itu yang biasanya itu memang juga ada di sisi kita. Maksudnya di sisi netral tuh, di sisi kita tuh bukan berarti nggak netral ya, bukan berarti berpihak ke kita 100%, tapi mereka bisa memposisikan netral, artinya harus berimbang antara bicara kesehatan dengan bicara ekonomi gitu. Karena manusianya sehat, kalau nggak punya uang apa nggak jadi sakit juga. Iya, kan lapar, ginjal kena, lambung kena, pankreas kena. Minimal mah tuh ya. Mah kan ada orang asam lambung sampai meninggal ada. Ada, iya betul. Dianggapnya jantung lagi. Iya, dianggapnya jantung. Nah, itu yang membuat RPP ini sebetulnya lama tuh. Tahun kemarin nggak selesai, Desember tahun lalu nggak selesai, sampai di tahun ini juga mundur-mundur karena memang tidak semua kementerian itu bisa menyetujui. Nah, ini memang sekarang jadi tanda tanya juga buat gua, karena seingat gua masih ada satu kementerian yang masih belum mau tanda tangan sebelumnya bulan lalu gitu ya. Kenapa tiba-tiba ini sekarang bisa keluar? Oke, jadi tadinya sebenarnya harusnya masih berkutat di masalah persetujuan antar kementerian, tapi tiba-tiba ini kan bener-bener tiba-tiba loh, karena bahkan setahu gua ini masih dalam bahan diskusi kan. Ya. Jadi playingnya mereka gak pinter juga nih Om Eko. Jadi misalkan level 1, level 2, mentoknya level 5 nih. Level 2 itu kalau belum setuju semua belum bisa ke level 3. Nah, tapi secara administrasi mereka naikin sendiri nih sampai level 5. Pedes banget tuh. Gitu. Walaupun tanda tangannya belum ada. Nanti begitu udah level 5, udah di ujung nih dia. Begitu yang tadi level 2 tanda tangan, dia langsung publish. Oh, keren juga. Caranya kayak gitu loh mereka mainnya. Oke, ya. Jadi mereka udah siapin, padahal belum disetujuin. Iya. Disiapin ke level berikutnya. Betul, gitu. sampai ke setnek segala macam, sampai tata bahasanya semua udah diatur lagi, udah dibetulkan, udah rapi, udah siap gitu. Sampai akhirnya yang tidak mau menyetujui ini dalam posisi yang tersudut gitu. Oke. Gitu. Mereka tersudut karena waduh, sampai terakhir tuh gue tinggal sendirian nih. Iya. Mainannya begitu. Oh, jadi peraturan jadi mainan buat Enggak ke situ ya. Enggak ke situ teman-teman. Strateginya. Itu mainan tetap. Nah, oke, ini sekarang kita bahas, kita mulai masuk bahas pasal lagi deh, bahas pasal lagi deh. Soalnya emang maksudnya biar teman-teman juga tahu, terutama buat teman-teman yang nonton, sebenarnya hak-hak kalian apa yang kemudian berusaha dihapus oleh PP ini ya, gitu. Dan ini menurut gue selain flavor, selain tadi masalah kategori umur gitu kan, masalah batasan umur, jumlah. Nah, ini ada masalah satu lagi. Jadi selain flavor tuh ternyata nikotin juga harus ada batas maksimal, tapi belum pernah ditentuin ya batas maksimalnya berapa? Belum pernah. Belum ditentuin, nanti di Permenkes. Nah, yang akan nguji nikotin ini juga siapa? Balik lagi nih gue. Gue akan menyudutkan terus ke sana soalnya. Kalau nggak punya lab nggak usah nguji-nguji. Nah, di rokok kan ada tuh. Ya, jadi kalau hanya untuk menguji kadar nikotin, labnya Bea Cukai udah bisa. Oke. Berarti tetap di lintas kementerian dong ya, Kementerian Keuangan dong ya? Iya dong, Bea Cukai? Bisa, iya. Jadi bukan Kementerian Kesehatan nih yang akan menguji jumlah nikotinnya berapa benar atau enggak gitu, enggak ada. Dan lagi-lagi ada verifikasi kan di nikotin ini? Betul. Gue gak bisa bilang iya, gak bisa bilang enggak, karena kan tergantung nanti Permenkesnya. Artinya akan ada fight berikutnya nih di Permenkes. Gitu. Ada round berikutnya nih sebenarnya. Di kepala gue tuh kayak pengujinya. Sini mana liquid tuh?
Ini kegedean nih dokter. Ngujinya gitu dong. Kagak pakai lab. Ternyata Bang Cemen aja. Iya nih TH ini tinggi nih 9 kayaknya 9. 6 itu 6. Di bawah Kemenperin tuh juga ada beberapa lab. Ada contoh Balai Besar Kimia dan Kemasan Cijantung, kemudian UPT Jember gitu, ada di Surabaya juga ada gitu-gitu. Ya, kalau sebenarnya kan labnya banyak gitu ya. Maksudnya labnya banyak dalam artian yang biasa bekerja sama atau benar-benar di bawah lembaga pemerintahan nih. Betul. Enggak, pertanyaannya itu. Ini yang biasa bekerja sama, terakreditasi misalnya lo perusahaan swasta gitu ya. Kayak PLN kan sebenarnya tenaga-tenaga pekerja yang kemudian ngecek listrik dan segala macam itu kan sebenarnya vendor kan. Betul. Third party gitu. Yeah. Nah, lembaga-lembaga ini third party juga. Kayak BBKK itu third party atau punya negara? Itu punya negara. Oh, punya negara. Punya negara di bawah Kemenperin. Di bawah Kemenperin. Kalau Kemenkes punya nggak? Gak tahu gue. Kemenkes punya di WHO. Mestinya kalau secara kelembagaan harusnya BPOM yang punya. Harusnya BPOM yang punya. Ya, harusnya. Tapi kita tahu sendiri waktu kejadian obat kemarin kan. Ya. Kenapa emang kejadian obat kemarin? Ternyata bukan mereka juga. Jadi mereka nyetor ke BBKK juga. Iya. Dan baru saat itu loh disetor ke BBKK waktu itu. Gitu. Jadi obat-obat yang mengandung Jadi diet sebelumnya glycol. itu pengujian obat itu dilakukan di labnya si industri sendiri. Jadi siapa yang bisa bilang ini bagus sudah percaya aja BPOM gitu berarti ya? Di lab produsennya sendiri. Ya jadi verifikasi tanda tangan aja yang paling penting. Oh iya bener dah. Udah oh iya bener dah gitu loh. Oh iya bener dah kan bisa ya. Ini mah kan bisa ya. Ada Ya agak rumitnya emang ternyata bahwa kalau misalnya dari sisi gua itu kayak cuman berusaha berontak bahwa seolah-olah kita mau diajarin atau diatur mengenai pelajaran bela diri misalnya. Tapi sebenarnya yang mau ngajar kita, guru kita ini nggak ngerti bela diri. Nggak bisa berantem lagi. Takut sama tukang parkir lagi. Iya. Yang kayak gitu tuh sebenarnya yang gue rasain jadinya gitu ya. Mereka bukan orang yang kemudian paham tentang kita, tapi kemudian mau ngatur tentang kita. Itu sih sebenarnya yang gue agak tidak ikhlas ya gitu ya. Tidak ikhlas ya. Oke, nih kita ngomongin aturan berikutnya lagi nih. Waduh, saking banyaknya gue sampai sebenarnya agak-agak pusing. Cuman harus ya supaya teman-teman juga, gue harapannya sebenarnya teman-teman yang mau nonton ya, ya itu lagi tadi. Hak gue tuh apa sih sebenarnya yang direnggut ya, sehingga ya harapannya ada kesadaran bahwa kalau misalnya nanti kemudian kita pengen bertarung di Permenkes gitu ya, itu ada suara validasi dari masyarakat yang emang membutuhkan dan merasa bahwa ini harus dibela gitu. Karena kayaknya nggak cukup kalau cuma sekedar seolah-olah kita menyerahkan kepada asosiasi misalnya yang cuma bertarung gitu. Karena kita nih misalnya sebagai rakyat menyerahkan mandat kita kepada wakil-wakil rakyat aja kadang-kadang kita protes gitu. Iya. Itu wakil rakyat udah digaji. Gitu. Nah, kita berarti kan harus tetap berusaha aktif mengkritisi. Betul. Ya, mengkritisi apapun yang kemudian terjadi di lembaga-lembaga tersebut dan bisa menyuarakan bahwa sebenarnya ini tidak sesuai dengan porsinya gitu loh. Ya anggap aja kalau lo pengen ngelihat kayak Panji berusaha mengkritisi pemilu kemarin, pilpres kemarin, pemerintahan yang ada gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu loh. Cuma pada saat lo bikin acara, jangan keluarga lo juga diajak gitu. Apalagi jabatan-jabatannya. Oke, kita ada aturan lagi yang gua rasa kemarin juga cukup rame nih dibahas gitu ya. Pembatasan volume. 10 dan 20 ml untuk open system, sementara untuk close systemnya itu 2 ml. Tadinya sekitar 6 ml kalau nggak salah ya maksimalnya. Tadinya close system maksimal 6 ml. Sekarang jadi 2 ml. Untuk open system tadinya maksimal 60 ml, sekarang jadi 20 ml maksimal. Dan jadi cuma ada 2 kelas bahkan 10 dan 20. Tadinya kita 15, 30, 60. Terus batas maksimal close itu di 6. Sekarang justru dikecilkan jumlahnya.
Ya, ini lucu sebenarnya. Kalau kita lihat yang untuk rokoknya, ini kan pasal 433 Justru ayat ada batas 1. minimal. Ya, ayat 1-nya itu untuk rokok. Jadi untuk rokok yang memproduksi dan mengimpor produk tembakau berupa rokok putih mesin dilarang mengemas kurang dari 20 batang. Betul. Jadi nggak boleh lebih sedikit, harus lebih banyak. Sedangkan di rokok elektrik yang batasnya tadi 6 mili diturunkan ke 2 mili. Yang tadinya open system sampai 60 mili sekarang sampai 20 mili. Jadi kan ada perubahan pandangan nih sebenarnya. Yang rokoknya nggak boleh lebih sedikit, yang vape-nya justru nggak boleh lebih banyak. Ini kan aneh nih. Ini anehnya menurut lo berarti Gak adil. bukan. Lu biarin aja nih, gue agak minggir jurang dikit itu gak apa-apa. Ya udah maaf. Agak anehnya menurut lo ini ada campur tangan. Jadi ada rokok sama jari tangan. Itu campur. Iya gak? 18 nih. Ternyata bikin 16. Ini enggak 20 nih udah nih. Campur tangan. Kalau kita udah bicara regulasi ini sih mungkin aja. Semua tuh Selalu mungkin. ada kepentingannya gitu. Selalu ada Untuk dalam kepentingannya. setiap industri Ini kan ya. sangat politis banget ya. Ini kan menyangkut uang, ujung-ujungnya duit gitu kan. Menyangkut uang ini sangat politis banget sih. Ini bisa jadi ada kepentingan. Ya, oke, gue sih juga punya tendensi untuk suuzon ke sana ya. Boleh dong suuzon namanya masyarakat gitu kan Boleh, yang pengen boleh. yang pengen diatur. Kalau kita kemudian ngeliat ada yang aneh, suuzon boleh. Menurut gue. Tapi untuk memunculkan kritisasi gitu. Maksudnya Betul. jangan kemudian suuzon cuman Iya. tetangga sebelah itu pasti tuh. Tetangga sebelah nggak punya duit. Oke, jadi 20 mili menurut lo Ya kalau kita berpikiran baik ya, husnuzon, mungkin karena kalau rokok itu kan bisa diketeng. kan nggak boleh tetap di aturan sebenarnya. Ya tapi kan Dari PP 109 juga sebenarnya nggak boleh diketeng kan? nggak boleh. Nah, tapi pengawasannya kan sulit. Oh jadi kita keteng aja boleh, nggak bakal diawasin juga gitu. Kalau kita kan, Setetes. kalau kita kalau bentuknya cair kan kayaknya nggak bisa diketeng gitu. Oh karena kita lebih ini ya, lebih fragile bahan-bahannya gitu maksudnya. Iya. Ternyata ada yang sasetan kayak sampo. Merenceng-renceng kecil-kecil gitu. Digunting baru ditetesin. Lo kalau 10 mili gimana? Yuk maksudnya 10 mili kan berarti segini kan. Nah. Mending jual insto. Bener. Iya, instan 10 mili kan. Makanya ditetesinnya pakai insto tuh. Wah, bisa ngeliat bulan. Iya ya, aneh banget. Ya. Kecil banget. Ya makin kecil, gue nggak tahu efisiensinya buat apalagi kalau misalnya kita merujuk dan kita percaya bahwa ini kan bisa kayak tadi gitu ya, menurunkan angka yang selama ini menjadi kontribusi terbesar penggunaan BPJS loh, misalnya jantung gitu kan ya. Nah kalau dikecilkan, menurut gue secara akses seolah-olah Didukung ini. kayak disulitin gitu loh kita untuk mau akses. Karena belum tentu juga makin murah menurut gue. Oh iya, betul. Coba sekarang zamannya rokok 12 batang sama 20 batang mahalan mana? Kita ngomongin per batangnya. Yang dulu. Lo gak tahu ya? Enggak tahu. Tetap gua. mahalan 12 menurut gue. Dibanding 16, dibanding 12 Iya, gitu. mahalan 12. Mahalan 12. Kalau Kalau dibagi kan, pro rate kan. dibagi per batangnya Iya jadi tetap lebih mahalan mahal. 12 gitu. Jadi menurut gue tetap gak make sense bahwa kemudian ini akan bisa lebih murah. Secara spending spending habitnya mungkin kesana lebih murah. Tapi kan jadi nilainya menurut gue akan semakin mahal sih. Karena Nilai sekarang per milinya iya jadi semakin mahal. iya liquid 30 mili sekarang berapa? 90. Dikit lo mahal-mahal sih. Ya, Enggak, kita 100. anggap aja yang paling yang 120, paling umum ya, 120 ya. ya. Oke, 110 sama 120, 30 mili. Kita kali 2, 155 coba. Per milinya sebenarnya Jauh lebih murah. jauh lebih murah gitu loh. Maksudnya rasionya walaupun nikotinnya lebih tinggi dan segala macam, tetap tidak masuk rasionya gitu. Enggak make sense. Artinya liquid freebase 20 mili itu bukan kayak 60 mili dibagi 3 Betul. gitu. Betul. Iya, setuju. Gitu loh setuju, maksudnya. setuju. Jadi apakah ini akan istilahnya apa ya? Menguntungkan buat teman-teman yang Nge-vape. memproduksi lah dulu. Produksi. Ya. Maksudnya dalam artian kan kita dalam upaya mendistribusikan produk yang kita percaya bisa mengatasi dan menanggulangi penyedot
BPJS terbesar ini kan pengen kita kurangi kan. Betul. Gitu. Itu sih perlu analisa lebih jauh sebetulnya. Dan pandangan gue itu tergantung seberapa jauh pertumbuhan vape store kita sebenarnya. Kalau kita ngomongin rokok itu kan kenapa mereka larang diketeng segala macam karena supaya tidak terjangkau sama anak kecil. Ya. Nah kalau perlu kita turunin ini kan jadi lebih terjangkau. Tapi ini dua industri yang berbeda loh. Kalau kita nyari rokok kita tinggal jalan kaki ketemu tuh rokok. Kalau vape belum tentu gitu. Nah jadi walaupun dengan kemasan lebih kecil dia harganya lebih murah tapi murahnya nggak pro rate gitu ya. Dia lebih murah lebih terjangkau. Tapi tetap orang belinya kan harus ke vape store, di mana vape store itu mungkin angka paling gedenya sekarang 8.000 angka paling gedenya ya. Tapi kan nggak sekarang udah nggak harus ke vape store. Kan udah ada produk dari 2 brand besar yang kemudian udah masuk di convenience store kan? Iya, bisa juga. Nah itu yang membedakan kan. Iya. Tapi itu tidak ada jual open system loh di convenience market itu. Foam. Udah enggak kayaknya deh. Udah enggak ya? Udah enggak. Udah enggak kan gue. Setahu gue udah gak kelihatan soalnya. Tapi memang kalau gue lihat di negara-negara lain convenience store itu memang kurang bisa diandalkan sih kalau untuk buat produk vape. Karena kan kita satu ruangan itu bisa full tuh sama produk. Jadi hanya akan ada beberapa produk aja sih yang akan ada di convenience store. Dikit banget sih, sampingnya susu formula. Iya gue sering lihat tuh. Setara sama susu itu vape. Tapi itu jadi keuntungan untuk si brand-brand yang memang udah bisa masuk di situ. Iya. Sama pisau cukur Jup. Bisa cukup. Jadi kita dianggap sebagai barang yang setara dengan pembersih bulu. Oke, ini 20 mili tapi menurut lo di negara lain ada hal positifnya gak? Kita tuh justru khawatirnya yang sekarang kalau orang bilang ini rokok mudah dijangkau sama anak-anak, oh enggak, produk kita kan enggak semurah itu gitu ya. Nah kita khawatirnya kalau nanti jadi 10 mili dan 20 mili otomatis harganya turun, lalu narasi yang dibangun adalah ini produk terlalu murah, jadi perlu dibikin mahal nih. Jadi diribetin lagi ya. Cukainya naik misalnya. Kebiasaan nih orang nyusahin orang mulu. Iya. Kan sangat mungkin ke sana kan. Gue kayaknya mau jual-jualin semua ayo gue dah. Ya kan dicukai ngomongnya gantungan kunci. Bukan, maksud gue jadi lebih relevan untuk konsumsi pods dengan atau closed system karena 10 mili 2 kali isi habis. Berapa kali isi dengan volume apalagi ada beberapa sekarang RBE tank gitu ya. Ini telepon apaan sih? Apalagi dengan RBE tank ada yang sampai sekitar 5 mili ke atas sekarang. Gede-gede banget ya karena RBE-nya kecil jadi tanknya kan jadi punya ruang yang lebih gede ya. Mungkin nanti kalau liquidnya udah jadi 20 mili 10 mili tanknya juga turun lebih kecil lagi. Mesin yang gede. Oke, hidup OCC tidak meletek lagi. Aduh, kaum mayoritas kasihan. Oke, kalian kaum mayoritas coba sekarang suarain kalau 20 mili. Ya elah, 3 kali isi habis gara-gara meletek. Boros. Mampus. Ini ya daya uapnya jauh lebih banyak ya meletek. Karena kan dia justru gak lebih efektif. Tidak jadi uap. Gitu loh, banyak nyiprat-nyiprat. Ya. Dan gak nyampe ke mulut kita. Cuma di dinding-dindingnya doang. Ke mulut tetangga. Emang. Nah, berikutnya lagi nih. Ini juga adalah pasal yang menurut gua ya cukup signifikan, yaitu perubahan usia dan kemudian masalah penyebaran yang tidak boleh dilakukan di atas wilayah 200 meter dari tempat pendidikan. Ya, institusi pendidikan. Institusi pendidikan. Oh, ribet nih. Hah? Soalnya di deket TPA gue jualan rokok dia. Enggak, tapi kan tempat pendidikannya belum ada definisinya nih. Oh iya sih. Gitu kan ya? Kayak Wing Chun. Pendidikan silat kita nggak tahu ya. Lah, lo kan sebelah nomor Merpati Putih lo. Iya, taekwondo juga pendidikan tuh. Nah, iya. Ini pendidikan apa nih? Makanya ini kan juga masih oke lah, kita anggap institusi pendidikan, kita anggap aja sekolah. Gitu ya. Pasti termasuk tuh sekolah. Ya kita anggap aja sekolah doang deh. Kita gak ngomongin hal-hal pendidikan lain-lainnya. Misalnya kayak tempat ngaji gitu ya. Mungkin kita gak usah include kan deh. Karena kan
biasanya pasti yang terdaftar dalam bentuk yayasan dan segala macam ya. Tapi kayak tempat les pasti termasuk tuh, ya kan? Tempat kursus mobil jadi. Iya makanya. Iya kan orang lagi nyetir mobil asam juga mulut. Gimana tuh? Ya ini menurut lo apa dampaknya nih? Ya ini kan pasal 434 ya. Ini yang salah satu pasal yang menurut gua regulasi yang dibuat tanpa memikirkan bagaimana prakteknya gitu. Ini sulit banget sih, sulit banget. Gue pernah dengar juga ada salah satu perusahaan yang dia bertanya ke pimpinannya Alfamart, kalau 200 meter ini berlaku di satuan pendidikan dan tempat bermain anak, berapa persen sih Alfamart tuh yang kena gitu. Nah pimpinannya bilang itu pasti lebih dari 60% itu kan kena. Belum lagi kita ngomong warung kelontong. Oh iya, warung Madura. Banyak banget. Warung Madura. Kadang-kadang di dalam kelas tuh. Iya bukanya di mana-mana dia. Dan ini kayaknya bullshit banget ya kalau negara bisa ngurusin itu gitu. Kalau 200 meter. Dengan jumlah ribuan convenience market di satu jenis merek gitu. Betul. Ya. Apalagi semuanya termasuk warung-warung gitu kan ya. Betul. Ini sih gak mungkin. Iya, yang gak diawasin cuma yang di rest area. Jauh memang. Siapa yang sekolah naik tol dulu ribet. Iya. Nah, kemudian yang 21 tahun ini gue udah berapa kali ngomong di diskusi publik ya, beberapa diskusi publik, gue bilang ini bukan soal 18-nya, 21-nya, atau bahkan kita mau bikin 35 plus atau 50 plus. Tapi penerapan peraturannya, kalau ada yang menjual ke di bawah 18 tahun, selama ini kan gak ditindak. Nggak dicekek kan? Nggak dicekek kan? Masih tetap bisa Cuma jualan. diviralin doang. Gitu. Terus buat apa dibikin 21? Mau dibikin 35 juga gak akan berjalan nih kok. Iya. Diviralin yang anak SD ya? Yang anak SD ngapain lu kesini? Ya itu kan dari zamannya seingat gue ya, dari tahun 2005 tuh ada video yang kemudian anak kecil ngerokok gitu kan, umur 2 tahun apa 3 tahun gitu udah terbiasa ngerokok apa 5 tahun. Itu era-era di mana kemudian banyak sekali kebijakan-kebijakan tentang tembakau di Eropa dan di Amerika justru banyak concern besarnya tuh masalah itu gitu. Tapi yang jadi sorotan tuh Asia terus, terutama Indonesia. Ada yang tahu nggak batas usia menikah berapa tahun? Ini kita ngomongin nikah. Kan kawin itu mah, kawin, nikah. batas usia ijab kabul berarti atau udah ijab kabul dah. Karena kan saya terima nikah dan kawinnya harus 2 tuh. Harus 2. Kalau nikah doang enggak. Oh iya. Kalau di kepala gue batas usianya punya duit. Iya ya itu. Dulu ada deh kalau nggak salah aturan Departemen Sosial. Ada, itu pasti belasan tahun. Kalau nggak salah berapa ya? 19 tahun. 19 tahun. Nah, orang udah bisa memutuskan dia mau menikah di umur 19 tahun. Tapi nggak boleh memutuskan ngerokok kalau 21 tahun. Itu kayaknya agak aneh kan? Oh, berarti kalau dia habis ngendoy nggak boleh ngerokok. Nggak boleh asem, mulutnya nggak boleh asem. Oh iya. Padahal itu kan keputusannya lebih berat ya. Gitu. Tapi 19 tahun udah boleh mutusin. Ya. Dampak sosialnya jelas jauh lebih berat masalah pernikahan sih sebenarnya. Tanggung jawab sampai kemudian bisa melahirkan keluarga yang kemudian establish secara pendidikan, ekonomi, itu masa 19 akuntansi, IPA, Gue sih pribadi ngelihatnya ini cuma kayak iklannya pemerintah kita atau dari sisi lain Kemenko PMK atau Kemenkes untuk beriklan ke dunia luar bahwa Indonesia sekarang udah bikin peraturan lebih ketat loh, 21 tahun, 200 meter dan lainnya. Padahal biar kelihatan keren tapi nggak ngecek. Betul. Pada prakteknya mending abang aja jadi pemerintah. Kagak detail nih orang yang bikin peraturan. Iya kan? Tapi mungkin nggak bahwa turunan-turunan aplikasi aturan ini aparat penegaknya modelnya kayak ya itu penerimaan pasar Satpol PP gitu. Gue pernah bilang kok, gue pernah ngomong bahkan ke lembaga perlindungan anak ya. Gue bilang bahwa kita di asosiasi sudah menjalankan nih 18 plus ini. Sesama toko tuh bisa saling melapor. Ini ada toko sebelah gue jual ke anak 15 tahun dan kita berusaha tindak gitu. Tapi tindakan ini yang nyatanya tuh apa? Kalau di daerah tertentu misalnya kayak di Lombok itu kita bisa lapor ke Polsek atau kemana. Tapi daerah lain kan polisi nggak mau ngurusin.
Nah ini kita lapornya harus kemana? Siapa yang akan menindak? Sanksinya apa? Itu kan nggak ada. Bukannya fokusnya ke situ, malah mau dinaikin ke usianya. Batas usia gitu loh. Ya. Emang Jadi polsek, percuma. polsek kenapa nggak mau ngurusin dia? Gak duitnya. Ya, motor hilang gak diurus. Motor hilang aja gak diurus. Iya. Apalagi yang begitu. Diurus, dibikinin surat kehilangan Iya biar lo bisa ajuin pembatalan kredit. ada juga yang DM gua itu. Bang, gue kemarin lapor polisi motor gue hilang, kata polisinya iya dekat-dekat Ramadan mah maling banyak. Ya kalau banyak tangkap. Udah tahu banyak ya? Jangan dibiarin, itu bukan marjan. Iya yang kayak dekat Ramadan banyak, jadi tangkap lah. Dianggap gorengan tuh maling. Makanya. Tiap jam 5 keluar. Oke, ini sekarang aturan lagi nih. Ini kita ngomongin masalah penyiaran nih sekarang. Sorry kok, ini yang tadi pasal 434 200 meter ini yang perlu banget kita waspadai adalah oknum. Jadi kita baru ngomong institusinya ya, gue gak sebut lagi institusinya, tapi oknum. Gue khawatirnya malah nanti yang bukannya kayak convenience store yang kuat-kuat yang ditindak, malah vape store yang kena. Gitu, ini vape store deket nih sama SMP apa, deket nih sama TK apa, diperes kan. Sekarang aja yang nggak ada aturan ini aja kita udah bolak-balik berurusan sama hal kayak gitu. Ini kamu deket laundry loh, laundry apa hubungannya? Dia membersihkan Baju sekolah. Sekolah pendidikan. Berarti laundry instansi pendidikan. Pemikiran mantap, Pak. bagus. Bagus, Pak. Bagus. Iya ya, bisa begitu ya. Jadi kayak ini sekolah, ini Alfamart, ini vape store kayak la kamu nih jualan ini nih, tapi anak SD SMP megang vape dari Alfa. Tetap yang disalahin ini. Itu kan bisa banget, bisa banget kejadian. Ya, atau bahkan yang menurut gua ini ya, tiba-tiba kalau misalnya ada yang iseng gitu. Vape store-nya udah ada nih. Iseng gue bikin sekolah. Ya, iya, kepikiran lagi. Makanya ada orang demo sekolah. Jangan bangun sekolah ini. Soalnya di vape store semua. Karena kalau kita lihat antara convenience store yang besar, toko kelontong yang kecil, yang UMKM, sama vape store. Paling gampang kena yang vape store. Soalnya ada reklamenya. Kayak Kalau banyak duit. Kalau toko kelontong didatangin polisi, diviralin sosial media segala macam, berarti polisi menindas rakyat kecil bisa kayak gitu ya. Kalau kita mau gimana? Institusi pendidikan gue yang menurut gue yang paling sulit tuh justru universitas loh dibanding SD, SMP, SMA. Iya, karena kan pasarnya juga di situ kan. Bukan. Lo lihat deh kampus gak ada yang kecil. Oh iya ya. Radiusnya kayak modal Gunadarma sama UI itu kan radiusnya Gede berapa? Iya, UI 50 hektar, 50 meter. Itu luar biasa banget tuh dampaknya tuh. Iya, setuju. Udah akan ada berapa roda ekonomi yang kemudian gak boleh lo bikin Alfamart di sini. Gitu, gak boleh lo buka Indomaret di sini 200 meter soalnya. Nah, ini kan juga sementara ya titik-titik itu kan titik-titik zona ekonomi yang justru menurut gua banyak sekali berdiri convenience market kayak gitu loh. Ya vape store juga lumayan banyak kan sebenarnya. Tapi itu kan usia dewasa sebenarnya. Ini kan membingungkan ya, ketika kemudian batasan umurnya ada, kita anggap 21, boleh berarti kan ya. Terus kemudian ada aturan yang kemudian bertabrakan sama itu, karena misalnya di kawasan universitas yang juga institusi pendidikan, itu justru sebenarnya tidak boleh berjualan. Jadi kayak tumpang tindih gitu. Nah ini kan ada irisan yang kemudian, loh ke dia boleh kan jualan, boleh. Tapi tempatnya nggak boleh di situ lah. Iya, makanya tadi yang 18 tuh udah bener itu. Ya itu hal yang lain lah ya. Terus yang berikutnya nih. Ini ada lagi gak yang kemudian masalah 200 meter tadi? Gak ada. Yang harus dibahas. Ini buat teman-teman supaya tahu semuanya ya. Nah kita masalah penyiaran nih sekarang nih. Masalah penyiaran. KPI. Bukan mas, sorry. Ini kan sebenarnya ada indikasi bahwa seolah-olah ya tidak boleh lah ya untuk disiarkan secara sosial media. Website boleh tapi harus ada mencentangkan verifikasi umur gitu loh. Terus nih di pasal 456 setiap orang dilarang menyiarkan dan menggambarkan dalam bentuk gambar atau foto, menayangkan, menampilkan atau menampakkan orang sedang merokok, memperlihatkan batang rokok, asap rokok, bungkus rokok
atau yang berhubungan dengan produk tembakau dan rokok elektronik serta segala bentuk informasi produk tembakau dan rokok elektronik di media cetak, media penyiaran, dan media teknologi informasi yang berhubungan dengan kegiatan komersial, iklan, atau membuat orang ingin merokok. Balik lagi nih. Ini yang akan ngawasin KPI berarti. Gak tahu siapa yang ngawasin. Yang ngawasin siapa nih? Gak tahu, gue juga belum tahu siapa yang ngawasin ini nanti. Oh berarti kayak influencer. Ada tuh yang kerjaannya scroll TikTok sama scroll ada tuh. Pasti ada tuh orang-orang itu yang ngecek pejabat juga ya. bukan jabla yang ngecek bokep juga kan ada tuh pasti kan. Judi online Jadi gitu kan. online. Padahal dia dimainin dulu. Modal gocap. Menang gope. Lanjut dia. ya ini kan ya kalau ini sebetulnya ini media cetak, media penyiaran, teknologi informasi ini sebetulnya belum masuk ke sosial media kayaknya nih ya. teknologi TI kan masuk dong, IT, teknologi informasi itu pasti masuk ke dalam sana. TI kan itu maksudnya. Iya. Berarti produk sama logonya nggak boleh muncul. Iya. Kalau kayak sekarang iklan rokok sekarang cuma tagline. Oh, yang pasti happy gitu-gitu, yang nembus. Produknya nggak boleh turun kelihatan, gitu-gitu. produknya nggak boleh kelihatan. Tapi ada juga yang bisa akhirnya tembus. Ada ya? Nggak ada rokok, nggak ada rokok. Ada. Masa dia? Yang rokok elektrik kali. Iya. Itu kan belum keluar RPP-nya badan. Kalau udah keluar gak bisa lagi. Oh, iya. Gila nanti MK ke hutan. Iklannya ke hutan nangkep macan. Nah tapi ini menurut lo angle siapa yang paling dirugikan dalam hal ini? Konsumen. Oke, kenapa? Ya karena di sini termasuk rokok elektronik menurut gue sih nggak fair ya. Artinya UU Kesehatan itu memandatkan bahwa rokok elektronik diatur sesuai dengan profil resiko terhadap kesehatannya. Itu yang ada di undang-undang kemarin kan? Undang-undang kemarin. Nah ini kan disamaratakan semua. Oke. Produk tembakau dan rokok elektronik. Apa iya gitu segitunya produk kita nggak berkaitan Iya sama ya, sekali. sebenarnya kan ada kata-kata profil resiko di undang-undang kan ya. Kenapa Betul. kemudian profil resiko ini seolah-olah tidak jadi tumpuan utama untuk mengatur rokok elektronik? Betul, memang nggak jadi tumpuan utama nih kelihatan sekali. Tapi memang ada di beberapa hal kayak pembatasan nikotin dan ntar di rokok di kita hanya pembatasan nikotin. Kemudian ada beberapa hal yang Cuma satu resiko itu mah. Betul. Nah, ini yang paling penting kan soalnya edukasinya. Pasal 456 ini kan sebetulnya kita kan lebih banyak menggunakan Media kanal elektronik media itu untuk mengedukasi. Ngasih tahu sebenarnya. bahwa ini nggak ada tarnya loh. Betul, Gitu. dan bahwa ini 18 plus, bagaimana cara penggunaan yang tepat, kan lebih banyak di situ sebetulnya. Mainnya. Nah kalau kita nggak bisa ngasih itu, edukasinya kan nggak nyampe ke masyarakat. Padahal masyarakat ini, vape ini kan hadir dari konsumen konvensional yang ingin menurunkan tingkat resiko. Jadi orang yang mencari solusi, mencari jalan keluar yang dia belum temukan gitu. Nah kemudian ada nih jalan keluarnya. Kalau menurut gue justru harusnya rokok elektronik itu dipromosikan seperti di negara kayak di Inggris. Selandia Baru dipromosikan agar masyarakat bisa menurunkan tingkat resikonya gitu. Bukan malah dijerat sama seperti produk yang resikonya jauh lebih tinggi gitu. Iya. Jadi ini satu bahasan yang menurut gue tadi agak terlewat adalah memang di undang-undang itu ada masalah mengenai pengaturan yang diatur berdasarkan profil resiko. Itu juga sebenarnya batasan profil resiko ini seolah-olah sangat kecil sekali gitu loh. Cuman diatur masalah tar dan nikotin. Abis itu masalah pembuktian bahan tambahan yang kemudian harus juga lagi-lagi tidak tahu di mana kemudian positif listnya atau apa aja yang boleh gitu ya. Apa aja ya kalau misalnya negatif list ini sebenarnya menurut gua atau menurut kita masih kayak seolah-olah kita nggak pernah tahu nih tiap tahunnya akan ada muncul hal-hal yang nggak boleh lagi karena setahu gua dari 40 sekian yang ada di PP 109 sekarang udah berkembang menjadi 82 negatif list. Habis itu dari 4.000 zat berbahaya di PP 109 jadi 7.000 sekian. Berarti kan ada pengembangan negatif list terus menerus nih. Betul. Gitu loh. Nah, harusnya kan udah dikunci aja positif listnya mau yang mana, kita punya patokan gitu ya. Itu harapannya ya. Betul, itu harapannya. Tapi kalau ternyata positif listnya ternyata tidak termasuk bahan tambahan dalam bentuk flavor gimana? ini sebenarnya dulu FDA pernah ngelakuin nih kalau yang flavor.
kalau nggak salah lu pernah di band flavor kayu manis sama apa gitu, ada 2 flavor ya. Soalnya di Amerika nggak ada. Jangan nanti Indonesia sukses. Ada kan? Cinnamon ada di sana. Iya, tapi kan Tapi gua nggak tahu tuh kenapa dulu sempat dilarang sih cinnamon, emang apa bener? Ya mungkin ya. Gue sih juga nggak pernah membuktikan apakah cinnamon paling laris atau enggak gitu. Karena setahu gue dari berdasarkan teman-teman yang produsen Essence Amerika yang pernah ngobrol gitu, justru sebenarnya barang mereka paling laku itu custard. Barang paling lakunya custard. Rasa apa itu? Custard tuh gimana ya gambarnya ya? Ya vanilla sih sebenarnya gitu loh. Kalau misalnya lo pengen gampangnya ya. Ya. Ada di Indomaret tuh roti custard. Roti custard gitu kan. Aduh, gua nggak pernah jajan begitu-gituan. Ada coklat, keju, kacang, custard apaan? Ya sekarang aja loh. Ya udah nanti gue coba custard. Nah, ini kan sebenarnya juga nggak bener-bener detail tuh bahwa kenapa kemudian flavor itu dilarang ya, penyebabnya apa gitu. Itu juga kalau gue sih ngelihatnya justru sebenarnya dulu yang paling rame kan cuma flavor band aja, gitu, nggak boleh berasa gitu loh. Makanya abis itu kemudian Juul bahkan dilarang gitu ya. Juul itu sebenarnya adalah rokok elektronik atau vape populer di dunia itu justru gara-gara Juul. Gitu. Juul tuh banyak sekali memberikan ruang buat banyak sekali selebriti di Amerika untuk menggunakannya, dan kemudian itu banyak ditiru sama atau jadi bahan promosi buat Juul di Amerika, dan kemudian masif emang Juul itu. Vape. Juul tuh vape closed system tapi. Oh, sama kayak pot. Ya emang pot. Oh iya. Closed system kan pasti pot sebenarnya. Jarang sih sebenarnya closed system yang kemudian bentuknya kayak Aijo itu jarang ya. Nah, di sana populer banget Juul, dan ada kok di Netflix. Lo nanti buka aja. Gin and Juul. Enggak. Ini serius. Gue gak bercanda, ini gue lagi gak bercanda. Maaf. Ya, Iya, lo liat muka gue serius gak? Enggak sih. Lagi enak sih mukanya. Di Netflix ada. Oh iya. Tentang Juul ini. Apa ya judulnya gue juga lupa lagi. Oke, nanti mohon maaf, nanti kita nonton ya. Biar lebih tebel. Jadi sekarang Juul begitu fenomenalnya gitu, tapi kemudian terjadi penyalahgunaan memang di Amerika. Begitu kemudian THC dibolehkan untuk recreational use, artinya bukan untuk pengobatan lagi, ya, beredarlah bebas cartridge Juul yang mengandung THC tapi ilegal, gitu. Yang menggunakan kebanyakan anak remaja emang. Iya. Tapi pada saat produk itu ditemukan ketika kemudian membahayakan banyak sekali remaja di Amerika, banyak yang paru-parunya kolaps, itu karena campurannya untuk melarutkan THC tersebut digunakanlah bahan yang paling murah, itu vitamin E oil namanya. Vitamin E. Dalam bentuk oil. Iya, Kalau di Amerika teman-teman gue nih dulu zamannya gue masih doyan main game di zaman pandemi ya. Mereka bilang bahwa kalau misalnya kok kamu produksi yang oil base atau water base. Jadi kalau di Amerika itu udah terkenal kalau oil base pasti berbahaya. Oh gitu. Dicampur vitamin E oil dan mereka menganggap oil base pasti berbahaya. Kalau water base aman. Sebenarnya udah umum tuh. Iya. Gitu loh. Jadi udah ada terjadi wacana bahwa ada oil base dan water base, dan mereka memilih untuk water base. Cuman oil base ini emang murah. Iya. Gitu. Bisa masif lah, cuman Dan ada THC ya soalnya. Jadi buat THC itu narkoba apa gimana sih? ganja sintetis, ganja. Oh, gorila. Bukan. THC. Aduh, gua nggak tahu lagi. Udah nggak apa-apa ya. Tetrahydrocannabinol. Oh ya, itulah ya teman-teman ya. Oke, kita juga nggak make, buat apa kita pelajarin? Iya. Tapi THC. Nah, ini ya menurut gua lagi gitu, bahwa kemudian mungkin Juul sekarang udah dilegalkan, begitu kemudian FDA sadar bahwa itu penyalahgunaan. Kalau gue lihat dulu kenapa Juul itu sempat di-ban karena dia terlalu cepat. Jadi mereka khawatir gitu. Juul ini terlalu cepat banget gitu populernya, terlalu cepat banget berkembangnya. Mereka belum bisa memastikan ini benar berbahaya atau enggak. Jadi ditahan dulu di situ. Saat Juul ditahan kan yang lain banyak yang masuk sebenarnya. Wah, ini yang terlalu cepat di kita siapa nih? Ini terlalu sukses mas, gitu ya kali ya. Terlalu sukses lu, duit mana duit, gitu cek dulu. Tapi emang itu luar biasa banget dulu Juul. Luar biasa, gila itu. Bener-bener gila banget. 2020. 2000 enggak sebelum. 2017. 2000
14 sudah ada, 2013 2014 sudah ada. 2014 sudah ada. Di kita ramainya 2019 ya. 2016 17 gue udah nyobain. Ya. Jul. Tapi belum resmi ya. Belum maksudnya. resmi. Jadi tapi begitu 2018 kita legal, 2019 awal dimasukin lagi. Ya, resmi itu udah. Resmi udah. Harganya lebih murah jadinya. Sekarang masih ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Oh, bangkrut. Tadinya sempat beredar di convenience market juga. Bahkan ada toko-toko di mall-mallnya juga. Jadi yang pertama kali sebelum relax ya, Jul dulu ya. Jual dulu. 2019 itu Jul mulai meranah ke mall-mall gitu. Dan mereka memang jago juga jualannya. Perusahaannya tuh kayak startup gitu. Cepat masuk iklannya juga bagus. Bagus gitu. Tapi cepet naik cepet turun juga ternyata. Oke, ini sekarang ini kan sebenarnya ada banyak banget sekali pasal yang kemudian emang harus dibahas, tapi ya nggak mungkin lah kalau misalnya harus kita finalisasikan di satu podcast ya. Ya. Cuman kita anggap aja nih, dari semua pasal yang kemudian tidak pro terhadap kita, gitu. Apa sih harapan dan kemudian yang harus kita siapin ke depannya? Karena ini kan ada grace period 2 tahun. Ya. Ya, artinya ada masa apa istilah relaksasi nih. Yang 456 masuk grace period nggak? Kayaknya enggak ya. Sebentar kok. Gue takutnya nih yang 456 kayaknya nggak masuk grace period. Nggak masuk. Nggak masuk ya. Nah ini kan bahaya nih. Kalau yang lain kita masih bisa kayak kemasan 200 meter dan lainnya. Tapi yang 456 yang dilarang menyiarkan dan menggambarkan dalam bentuk gambar atau foto dan lain-lain sebagainya ini udah langsung berlaku. Nah ini yang paling gue khawatirin sih sebenarnya. Karena buat gue sebetulnya kuncinya industri kita ini sebenarnya di edukasi. Karena nggak semua negara di dunia ini kan mendukung produk elektronik, rokok elektronik. Walaupun yang menolak itu semakin sedikit, sekarang kalau nggak salah tinggal 38 negara ya. Dulunya 100 lebih kan. Nah, tapi yang betul-betul mensupport rokok elektronik untuk menurunkan prevalensi perokok juga nggak banyak juga. Jadi yang lain kebanyakan hanya meregulasi, tetap bisa jualan, tapi dijagain gitu. Nah, kalau kita nggak bisa melakukan edukasi dengan baik lagi di sosial media segala macam, gue takutnya ini malah jadi liar, malah makin banyak penyimpangannya. Penyalahgunaannya juga makin banyak. Penyalahgunaannya makin banyak. Karena tidak ada edukasi, bahkan kita nggak boleh teriak kalau ada penyalahgunaan bahkan. Betul, itu yang gue Oh, takutin. sama kayak yang artis itu yang joget-joget, yang pakai narkoba, dia nge-vape. Oh, Apa? Kicik-ciku itu. Oh iya. Akhirnya kan jadi penyalahgunaan kan ya. Penyalahgunaan. Gitu loh. Terus kemudian jadinya kategorinya seolah-olah sama. Padahal terus itu juga- bukan. Dan kita nggak bisa teriak soal itu ya jadinya ya. Ya. Yo. Tapi ini kan dalam bentuk produk, artinya banyak sekali juga influencer yang tumbang dong nih. Nah itu dia. ini yang dikhawatirkan. Gue bahkan pernah ajak teman-teman influencer untuk ikut rapat di Kemenko waktu dengan Deputi 1. Ya mereka bicara langsung tuh. Jadi gue kasih kesempatan, ayo bicara langsung dong. Bahwa kalian itu terancam nih kehilangan pekerjaan nih karena ini. Gitu. Berarti Bang Dupe jadi dukun beneran ya? Jadi dube. Dukun beranak. ya ini sebenarnya ya apalagi kayak vape staff itu kan jelas namanya tendensi banget ya. Betul. Vape edukasi, terus abis itu vape Indo. Iya ya. Ya jadi banyak sekali kemudian influencer yang kemudian ya nggak punya ruang dan tempat lagi ya. Dan ya ini agak sulit ya jadinya ya, bahwa kemudian kita pengen ngasih tahu bahwa justru misalnya ada aturan-aturan yang pengen kita kasih tahu ini aman loh, ini adalah masuk dalam positive list, malah nggak boleh. Iya. Bingung kan? Jadi kita menyebarkan informasinya gimana gitu. Iya. Kalau rokok sih semua orang mungkin udah tahu lah rokok gimana gitu ya. Nah kalau ini kan kita berbeda. Oh iya, ini ngomongin masalah label pelarangan sekarang. Kan harus dicantumkan mengenai 7.000 zat yang berbahaya. Itu kan sebenarnya di PP sebelumnya juga ada 4.000 zat berbahaya yang harus dimasukkan kan. Ya, yang Tapi- 7.000 kan yang buat rokok. Yang rokok elektronik enggak. Oke. Nah, tapi kan dari PP 109 juga sebenarnya udah ada 4.000 tapi Jadi 7.000. bukan. Nggak ada juga tuh di bungkus rokok 4.000. Tulisannya emang ada? Ada kecil di samping. Oh boleh kecil ya? Ya, di samping. Karena itu bukan di dalam tempatnya space-nya peringatan kesehatan.
Tapi harus ada lah di somewhere di situ harus dicantumkan. Oke. Ada di samping biasanya. Nah, masalah pencantuman label ini juga ada yang menarik bahwa seolah-olah ada 5 jenis label. Ya. Jadi kalau misalnya kita cetak 1000 gitu, itu Harus dibagi rata. Iya, 200 pakai label pertama, 200 pakai label kedua, 200 pakai label ketiga gitu. Ribet banget ya. Ribet gila. Ribet gila. Ini dalam doang apa sama luar-luarnya? Belum tahu juga. Itu yang peringatan kesehatan yang di depan. Ada yang punya rokok nggak? Bungkus rokok? Nggak ada. Nggak ada, gue tampol. Apa itu tembakau? Itu yang jadi kalau rokok tuh kan ada yang gambar leher bolong, ada paru-paru rusak. Nah, ada kita yang- labelnya juga akan ngikutin itu. Ya itu perjuangan berikutnya. Kan kok- Semoga enggak. Botolnya kecil, terus gambarnya juga kecil. Gimana sih? Gak mungkin kelihatan juga. Gak mungkin kelihatan Nggak mungkin, juga. nggak mungkin. Paru-paru jadi paru doang. Ada hatinya sama sambal. Jadi angkringan, jadi kenapa angkringan. gambarnya jadi kentang. malah kenyang. Iya. Tapi itu kan merepotkan sekali ya. Kita anggap aja di skala UMKM yang produksinya masih kecil gitu ya. Dia harus ya melabelistik dengan ongkos stiker. cetaknya jadi mahal nih. Jadinya mahal ya. Jadi akan sangat, makanya gue bilang akan sangat kontradiktif sekali bahwa kemudian kita turunin mililiter, otomatis produksi stikernya kemudian terbebani dengan jumlah inventory yang bertambah, gitu kan ya. Apakah regulasinya pro kapitalis? Ya iya. Bisa jadi. Ini yang menurut gue pelan-pelan seolah-olah kita tidak lagi bisa berkembang gitu loh, tidak bisa lagi tumbuh gitu ya. Terutama ya yang ya mohon maaf nih, udah nggak bisa bangga lagi menurut gue lo pengambilan ranking pita cukai ini mau 1 sampai 10 kayak gitu ya. Sama aja karena semua bebannya pasti akan sama nih gitu loh. Ya mudah-mudahan nanti kita fight lagi di Permenkes. Semoga untuk peringatan kesehatan untuk vape itu cukup tulisan aja. Amin. Gitu. Di Permenkesnya bisa itu ya, masih bisa ya. Ya kita bisa fight. Oke. Dulu waktu UU kesehatan juga dibahas tuh di DPR di Komisi 9. Di Komisi 9 itu ribut juga bahwa teman-teman yang di DPR ini wakil rakyat kita nih, wakil rakyat gitu. Banyak yang bilang ini harusnya kalau untuk vape itu nggak perlu ada gambar. Nah, tapi kemudian ada satu anggota dewan, dia ngambil bawa produk dari Korea, itu Heat Not Burn kayaknya. Nah dia bilang ini ada gambarnya, ini bisa nih ada gambarnya, muat nih gitu. Tapi kalau di Korea gambarnya itu cuma kayak jarum suntik gambarnya gitu. Itu bukan gambar mas, itu logo. Lu bilang aja lu mau pamer lu beli di Korea kan. Enggak kayak gitu, itu emoji. Emoji. Nanti lu kasih juga MK tapi yang ketawa gini. Yang pemiring keluar dari mata dua ya. Yang pasti kita harus fight banget di situ karena nggak mungkin lah kalau kita logonya leher bolong segala macam karena kita kan nggak mengakibatkan. Oh bisa gue pakai emoji yang gini itu. nih yang nempel di saya ada cairan-cairan. Ya itu capek. Coba editor ya, coba editor. Kalau nggak yang batu gini. Yang batu, yang mukanya batu. Jangan menggunakan rokok elektronik atau kalau Anda tidak ingin menjadi batu. Karena rokok elektronik adalah malin kundang. Bukan. Udah ngelawan orang tua Ngelawan itu orang jadinya, tua. jangan negatif. Strategi apa nih? Kita punya grace period setidaknya untuk banyak aturan yang lainnya. Ya. Apa harapan lo dan strategi yang menurut kita semua, teman-teman asosiasi pengguna yang emang harus jalankan setidaknya sampai di 2 tahun ke depan, apalagi nanti bisa jadi kita akan ketemu menteri yang baru, Bisa jadi. gitu ya. Kita Presiden akan baru. ketemu presiden baru, wakil presiden baru yang mungkin bisa jauh lebih ya negosiable kali ya, lebih clear cara Karena pandang. anak muda juga. Jadi wakilnya. lebih fresh juga. Mudah-mudahan gitu loh. Tapi kan perlu strategi nih. Betul. Dari experience sih memang sepertinya presiden dan wakil presiden yang baru ini lebih memahami lah produk rokok elektronik, lebih memahami kondisi di dunia juga bahwa ini banyak digunakan sebagai produk harm reduction gitu dan mereka sudah mengerti itu. Tapi kita perlu kawal juga ini menteri-menterinya kan menterinya berganti. Kita udah mengalami nih masa-masa sekarang di mana kementerian itu bisa saling berbeda pendapat dan bisa ada yang menang ada yang kalah. Oh gitu. iya. Jadi meskipun
kementerian yang dukung kita ada, yang against kita ada, tapi kalau yang dukung kita juga kalah dan kurang memahami produk kita, percuma. Jadi sebetulnya sebelum RPP ini keluar, yang waktu yang kita habiskan tuh selama ini untuk mengedukasi para pejabat ini, dirjen ini, menteri ini, bahwa produk kita tuh seperti ini loh gitu. Ya. Harapannya kalau mereka betul-betul Dan itu paham, sulit banget ya. Sulit banget. Gue pernah sampai kemudian kayak mau meneteskan air mata dengan suara yang agak ton gue yang agak tinggi gitu ya. Ketika kita di BRIN ya kalau nggak salah ya. Ketika di BRIN tapi di departemen yang berbeda yang dan sekarang itu kan ada orang kesehatannya tuh. Iya, justru mereka mantan dari Kementerian Kesehatan ya. Betul. Terus. Perspektifnya emang beda buat mereka. Masalah resiko ini adalah hal yang kalau mereka tuh hitam dan putih, gitu loh. Jadi nggak ada istilah harm reduction. Adanya aman atau tidak, udah gitu doang. Jadi mengeliminasi resiko tuh buat mereka tuh tidak ada. Misalnya kita punya resiko 100, bisa kali ya kita tekan jadi cuma 20, nggak ada. Gitu. Tapi berlaku beda kalau mempengaruhi kultur dan budaya lokal. Misalnya ada upacara pemandian bayi yang harus pakai asap-asapan, uap-uapan, itu mereka bisa toleransi. Nah waktu itu nada gue agak tinggi karena gue kecewa bahwa spirit yang pengen kita bangun tuh bukan berarti kita aman dan tidak aman gitu. Tapi ini harm reduction, jangan cuma sekedar kasih pilihan bahwa seolah-olah ya udah lo mendingan gak usah sama sekali gitu loh. Sementara itu sangat sulit sekali buat orang-orang yang sudah terlanjur merokok untuk berhenti, dan ini terbukti sampai sekarang. Tetap aja mereka stuck di sana gitu loh. Dan ini yang menurut gue tidak dipikirkan. Jadi waktu itu gue sampai sangat emosional gitu. Tidak marah-marah, tapi kemudian gue kayak ngerasa ini ada dalam sebuah kandang yang perspektif pandangnya tuh untuk dicuning dikit aja nggak bisa. Untuk geser dikit aja nggak bisa. Udah kencang duluan gitu loh. Udah kencang duluan. Gue masukin argumen apa? Misalnya gue masukin argumen tentang stevia, tetap aja dibantah. Akhirnya sekarang stevia ada masalah juga, tetap aja begitu gitu. Iya. Emang udah niatnya jatuhin lu ya? Ya, tapi intinya kan spiritnya kan harm reduction gitu loh. Nah, tapi ini yang menurut gue selama ini masih kurang nih. Ini apakah benar-benar dibutuhkan oleh teman-teman yang kemudian berjuang di ranah pemerintahan? Yang paling kurang menurut gue adalah suara rakyat atau masyarakat yang membutuhkan untuk bilang bahwa emang gue butuh, tolong jangan diganggu gugat, atau setidaknya tolong diregulasi dengan benar. Ya itu terjadi di Australia. Australia yang sekarang nih Oktober ini resep dokter itu mau dihapuskan, itu karena masyarakatnya juga protes. Oke, jadi emang ada kumpulan masyarakat yang protes. Ada. Lewat instrumen apa itu mereka protesnya? Ya mereka tetap kayak asosiasi juga sih. Oke. Gitu. Tapi sebagai konsumen, dan itu jadi saat Australia itu masih harus pakai resep dokter, itu sampai ada yang ditangkap. Jadi orang itu lagi nge-vape di pertokoan gitu, lagi lewat di trotoar, tiba-tiba ditangkap polisi, kayak gitu. Oh. Jadi kayak maling gitu. Padahal dia beli kayak maling. Di baik-baik. Udah kayak pakai dumolit. Iya. Lah kan itu kan kalau yang punya apa tuh kartu khusus yang bisa membeli itu secara legal enggak. Gitu kan? Ya kalau nggak resep dokter. Dan pernah terjadi tuh, kalau nggak salah turis Australia nyampe ke Bali gitu ya, dia bawa kartu itu tapi tetap ditangkap. Iya. Tetap ada. Jadi maksudnya kocak. Kagak ngecek di. Tetap jadi nggak dianggap bahwa itu cukup valid gitu loh. Padahal emang orang itu bisa jadi emang butuh gitu obat penenang ya, Valium dan segala macam. Karena di Australia setahu gue emang kayak Valium tuh legal gitu loh. Obat penenang itu banyak yang legal gitu. Nah, peraturan di Australia itu kan nggak bisa diterima masyarakatnya. Jadi saat ada orang yang nge-vape, disamperin sama polisi, ditanya mana resepnya, mana segala macam, dia nggak bisa nunjukin gitu. Lalu dia mau ditahan. Nah teman-temannya semua bingung kan, ini kan cuma nge-vape. Lu masa mau menjarain orang cuma gara-gara nge-vape gitu? Apa sih masalahnya? Jadi karena peraturannya lebih keras daripada norma, akhirnya jadi viral tuh. Oke. Gitu. Rame lah. Oke, berarti kita perlu ada yang ditangkap nih, lu mau gak? Gak apa-apa. Sehari aja tapi ya. Soalnya besok ke Bali. Sama gue rasa peraturan 200 meter tadi, nindaknya gimana? Lu mau nindak warung kelontong pasti viral duluan. Lalu bagaimana masyarakat menilai? Masa iya harus dilarang? Masa warungnya harus tutup? Iya, tapi ada juga yang viral-viral tapi tetap kekeh ya kan, kayak kasus pembunuhan Vina. Waduh, udah dibilang itu nggak bersalah masih ditangkap, kocak emang.
Malu sendiri dia. Ya. Ada lagi nggak lo harapan berikut? Apa sih yang dibutuhin sama ya teman-teman asosiasi deh supaya kemudian punya landasan yang kuat untuk berargumen sama orang-orang yang sangat keras kepala ini di pemerintahan. Enggak semuanya. Ya nggak, yang kan dia akan berhadapan yang sama yang sangat keras kepala. Ya, satu yang menjadi kesulitan nih. Kita pernah berapa kali presentasi soal profil resiko ke Kemenperin atau ke Bea Cukai gitu. Tapi di Indonesia ini yang bisa atau yang boleh menentukan mana yang hitam atau mana yang putih itu cuma Kemenkes. Oke. Itulah yang jadi nggak ada problem. ranah abu-abunya. Gak ada abu-abunya. Jadi walaupun misalnya Bea Cukai meyakini nih produk kita memang lebih rendah risiko jauh, udah lihat datanya, hasil penelitiannya, tetap kalau itu keluarnya nggak dari Kemenkes, nggak bisa diakui. Nah ini menurut gue harus berubah sih. Karena di sini kebalik lagi yang tadi, yang malaikat itu bisa jadi setan, yang setan bisa jadi malaikat. Oke. Maksud gue pihak yang kita anggap jadi acuan itu kan tetap harus ada yang diawasi juga. Nah yang ngawasin harus netizen emang Vapers Indonesia kemudian yang kemudian harus kritis dan protes karena kalau tadi kemudian gambarannya viral berarti kan ada yang protes kan. Betul. Iya. Harus ada yang kemudian teriak rame-rame gitu loh. Menurut gua jangan cuma sekedar meletek, emang gak meletek doang anjing. Sabar. KPK aja bisa buat salah ya kan? Ya. Gitu. Iya. Ya artinya perlu sebuah, ini adalah instrumen yang sangat penting berarti ya, suara Vapers, suara masyarakat. Apapun yang kita bahas hari ini, mau sengejelimet apapun, menurut gue kalian bisa pelajari. Jadi semua apapun yang kemudian ternyata bertentangan sama haknya kalian, bahwa kalian merasa harus punya hak untuk lebih baik dengan vape, gue minta suarakanlah dan ngomongin ini di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.